Sekte Tianji, Aula Utama. Master Sekte Gu Zuoshan sedang duduk di singgasana Master Sekte, mengadakan pertemuan dengan sekelompok tetua Sekte Tianji. Inti isi pertemuan itu adalah apakah Sekte Tianji harus memindahkan gerbang gunungnya. Sejumlah besar tetua percaya bahwa karena Sekte Tianji kini semakin berkembang dan jumlah pengikutnya meningkat, maka tidak cukup lagi jika hanya tinggal di tempat ini saja. Di Sekte Tianji saat ini, jumlah pengikut gunung luar saja telah meningkat hingga hampir 8.000. Jumlah pengikut Neishan juga meningkat dari beberapa ratus menjadi lebih dari 3.000. Seluruh sekte ini beranggotakan puluhan ribu orang. Awalnya, Sekte Tianji hanya memiliki beberapa ribu orang, tetapi sekarang jumlahnya telah tumbuh sangat besar, baik tanah maupun rumah-rumah tampak agak sesak. Oleh karena itu, isu pemindahan sekte ini banyak diutarakan oleh para sesepuh. Para tetua ini bahkan telah memilih alamat baru untuk sekte mereka, yang terletak di bekas kerajaan Yue, sekarang Yuesu. Lagi pula, wilayah negara Liang telah mencakup Wuzhou dan Yuesu. Sebagai sekte asli negara Liang, Sekte Tianji secara alami dapat berpindah kemanapun yang diinginkannya. Sebagian orang setuju, dan tentu saja sebagian orang tidak setuju. Sejumlah besar tetua percaya bahwa pemindahan sekte tidaklah tepat. Tidak ada kelompok yang dapat meyakinkan kelompok lain, dan situasinya menjadi canggung. Tidak ada cara lain, Gu Zuoshan hanya bisa mengadakan pertemuan formal untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Di Sekte Tianji saat ini, Tetua Agung Shenmo telah mengasingkan diri untuk mengejar terobosan, dan posisi Tetua Agung untuk sementara kosong. Kebanyakan tetua asli Sekte Xian Tianji masih ada di sana. Setelah sekte tersebut tumbuh kuat, sekelompok orang dipromosikan ke posisi tetua. Gu Zuoshan memandang para tetua dari 3 generasi, tua, setengah baya, dan muda. Meskipun ada beberapa pertengkaran, dia tetap bahagia di hatinya. Obor diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah vitalitas yang seharusnya dimiliki sebuah sekte. Guru, kali ini kita merekrut banyak murid, jadi pasti akan ada banyak orang. Gerbang gunung kita sangat kecil, dan kita memiliki begitu banyak rumah. Tidak masalah jika memiliki 1 atau 2.000 murid lagi, tetapi bagaimana jika ada 3 atau 5.000 lagi? Saya khawatir kita tidak akan mampu mengatasinya, bukan? Seorang tetua setengah baya berkata dengan suara yang kuat. Apa yang Anda katakan sangat meyakinkan dan memang masuk akal. Sekte Tianji kita perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Meskipun ini adalah akar kita dan telah diwariskan hingga sekarang, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kita harus membuat perubahan ketika saatnya tiba untuk berubah. Tetua lainnya menimpali. Gu Zuoshan mengangguk pelan, dan dalam hatinya dia setuju dengan itu. Dia bukan orang yang konservatif atau kuno. Sesuai dengan usianya, ia masih dalam masa puncaknya dan belum menunjukkan tanda-tanda usia tua. Namun, pemindahan sekte tersebut memang merupakan masalah besar dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah diputuskan hanya dalam beberapa kata. Setelah para tetua yang mendukung migrasi selesai berbicara, seorang tetua dengan wajah agak kuyu berdiri. Perkembangan suatu sekte tidak bisa tetap tidak berubah. Namun, Sekte Tianji kita belum mencapai titik di mana kita perlu merelokasi sekte tersebut. Setidaknya untuk saat ini, hal ini belum diperlukan. Tetua setengah baya yang berbicara tadi mengerutkan kening dan bertanya, mengapa itu tidak perlu? Apakah menurutmu jumlah orang di sekte saat ini telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi menanggung beban? Tetua yang buas itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jika tanahnya tidak cukup, kita dapat memasukkan pegunungan di utara ke dalam wilayah sekte. Jika tidak ada cukup rumah, kita dapat membangun beberapa rumah lagi. Ini tidak seserius memindahkan sekte. Kata-kata itu membuat para tetua yang mendukung pemindahan sekte terdiam sejenak. Bukannya pernyataan ini brilian, tapi memang benar adanya. Tanahnya tidak cukup besar, lalu alokasikan beberapa bidang tanah lagi. Tidak cukup ruang di rumah. Kalau begitu, bangun lebih banyak lagi. Menemukan masalah dan menyelesaikannya sangat langsung. Gu Zuoshan juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, seluruh sekte Tianji bergetar hebat. Semua orang di aula berubah warna pada saat yang sama dan melihat keluar aula. Seseorang menyerang formasi perlindungan sekte. Mata Gu Zuoshan menyipit, dan benda giok komunikasi di pinggangnya mulai berdering liar. Jelaslah bahwa lebih dari 1 orang yang mengirim pesan kepadanya. Semua orang segera bergegas keluar dari aula, hanya untuk melihat seluruh formasi pelindung telah menyala. Seseorang sedang menyerang formasi pelindung. Di Sekte Tianji saat ini, formasi pelindung dibangun oleh beberapa Master Alam Tongtian,
dan beberapa teknik formasi kuno ditambahkan untuk membuat formasi lebih kokoh. Bahkan jika seorang master tingkat kelima alam Tongtian menyerang dengan seluruh kekuatannya, formasi pelindung ini dapat menahannya. Sekte Tianji saat ini tidak bisa lagi diinjak-injak sesuka hati oleh satu atau dua pembangkit tenaga listrik alam Tongtian. Tetapi pada saat ini, formasi perlindungan sekte tampaknya telah menghabiskan banyak daya, dan cahayanya cukup redup. Chu Chaoyang kembali ke kediamannya dan mendongak dengan ekspresi serius. Sosok itu berdiri sendirian di langit, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah seluruh sekte Tianji. Pria itu mengenakan jubah biru dan memiliki wajah tegas. Pelipisnya sedikit beruban, tetapi dia tidak tampak tua sama sekali. Orang inilah yang tiba-tiba datang dan menyerang formasi pelindung sekte Tianji. Hanya dengan satu serangan, sebagian besar kekuatan formasi pelindung telah terkuras. Hanya dengan satu pukulan lagi, formasi pelindung itu akan runtuh sepenuhnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Chu Chaoyang diam-diam terkejut. Wus wus wus. Tiga sosok terbang keluar dari sekte satu demi satu dan berdiri berdampingan. Mereka adalah Su Meng, Tan Qingyan dan Song Jue, tiga orang kuat di alam Tongtian. Tiga orang muncul dan menatap pria berjubah biru. Pria berjubah biru tidak berniat menyembunyikan kekuatannya dan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan auranya. Mereka bertiga merasakan aura lelaki berjubah biru itu dan ekspresi mereka pun berubah tiba-tiba. Alam Tongtian tingkat ke-6. Aura pria berjubah biru ini adalah aura alam Tongtian tingkat ke-6, yang bahkan lebih kuat dari paman kaisar tua dari kerajaan Yue. Terlebih lagi, aura orang ini begitu kuat, seolah-olah dia bukan hanya berada di alam Tongtian tingkat ke-6 biasa. Ini adalah keberadaan yang amat kuat. Su Meng dan dua orang lainnya hanya berada di tingkat pertama alam Tongtian. Menghadapi lelaki berjubah biru dengan tingkat kultivasi yang tinggi, mereka menjadi sedikit malu sejenak. Pria berjubah biru itu hanya melirik Su Meng dan dua orang lainnya lalu berkata, apakah sekte Tianji hanya segelintir orang dari desa ini? Ayam tanah liat dan guk-guk tanah liat. Di mata lelaki berjubah biru, Su Meng dan dua orang lainnya yang telah mencapai alam Tongtian, hanyalah makhluk hina. Keyakinan macam apa ini, betapa arogannya itu? Siapa kamu, mengapa kamu datang ke sekte Tianjiku? Su Meng bertanya dengan hati-hati. Pria berjubah biru melambaikan tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Ketiganya memperhatikan dengan es asteris kama dan melihat kata cerah Yan terukir pada token itu. Sesuai perintah Yang Mulia Kaisar Yan Agung, basmi para pengkhianat sekte Tianji. Ketika semua orang di sekte Tianji mendengar suara ini, mereka semua terkejut. Pria berjubah biru ini benar-benar datang ke sini atas perintah Yang Mulia Kaisar Dayan. Basmi pemberontak sekte Tianji. Ini berarti mereka akan mengambil tindakan terhadap sekte Tianji mereka. Kaisar Dayan benar-benar pemberani. Tanpa peringatan atau keraguan apapun, dia langsung mengirim seorang master tingkat ke-6 alam Tongtian. Seorang pria kuat di level ini sudah cukup untuk menyapu bersih semua master di negara Liang hari ini. Sekte Tianji, jika kalian masih ingin hidup, berlututlah dan mohon ampun segera, dan tinggalkan negara Liang. Seluruh sekte akan mengikutiku ke negara Yan untuk meminta maaf, dan masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Lelaki berjubah biru itu bicara dengan nada dingin, dengan sikap yang sepenuhnya superior. Su Meng dan dua orang lainnya saling memandang. Biarkan mereka berlutut dan memohon belas kasihan, lalu mengikuti pria ini ke negara Yan untuk meminta maaf. Ini terlalu berlebihan. Maaf, tapi saya tidak bisa melakukan itu. Su Meng menjawab dengan dingin. Pria berjubah biru itu tiba-tiba menunjukkan niat membasmi. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian semua dari sekte Tianji dalam perjalananmu hari ini. Sebelum dia selesai bicara, lelaki berjubah biru itu mengangkat sebelah tangannya, lalu tiba-tiba sejumlah besar energi sumber berkumpul, dan sebuah jejak telapak tangan yang kuat tiba-tiba mengembun di atas langit. Ledakan. Jejak telapak tangan itu membawa kekuatan yang dahsyat dan menekan langsung ke Su Meng dan dua orang lainnya. Gerakan ini langsung memperlihatkan betapa dahsyat dan dahsyatnya kekuatan lelaki berjubah biru itu. Telapak tangan raksasa itu jatuh menimpa kepalanya, seakan-akan dapat menekan apapun di bumi. Meskipun Su Meng dan dua orang lainnya merupakan petarung kuat alam Tongtian, saat ini mereka kaku, tertekan oleh momentum kuat dan tak terbatas. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Baru setelah jejak telapak tangan itu mendekat, mereka bertiga sadar dan buru-buru mengambil tindakan untuk melawan. Ledakan. Ketiganya masing-masing mengeluarkan jurus terkuat mereka untuk menahan telapak tangan besar yang jatuh itu.
Namun hasilnya, mereka bertiga muntah darah dan jatuh dari udara. Semua orang di Sekte Tianji menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan banyak orang merasa ngeri. Ya ampun, ketiga tetua itu dikalahkan dalam sekejap. Bagaimana Sekte Tianji kita bisa melawan musuh sekuat itu? Jangan panik, Senior Xuanzun ada di sini. Benar sekali, dengan Senior Xuanzun yang memimpin, Sekte Tianji kita akan aman dan tenteram. Tetapi orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Saya khawatir bahkan Senior Xuanzun. Kekalahan mendadak ketiga tetua menyebabkan semua orang di Sekte Tianji panik. Wajah lelaki berjubah biru itu penuh dengan penghinaan, dan dia berkata dengan suara dingin, sekte-sekte yang lebih rendah harus tetap berada di daerah perbatasan ini dan tidak memiliki ambisi apapun. Sekte Tianji berani tidak mematuhi Yan Agungku, yang hanya mencari kehancurannya sendiri. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah biru itu menyerang lagi, dan jejak telapak tangan kuat lainnya terbentuk. Ledakan, jejak telapak tangan itu jatuh dan menghantam formasi perlindungan sekte dengan keras. Seluruh Sekte Tianji mulai gemetar lagi. Formasi sihir pelindung juga meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya lingkaran sihir itu penuh dengan retakan, dan sepertinya jika terkena lagi, lingkaran sihir pelindung itu akan runtuh sepenuhnya. Lelaki berjubah biru itu tentu saja tidak mau berhenti dan menyerang lagi dengan satu telapak tangan. Ledakan, formasi pelindung runtuh dan harus menahan 3 serangan dari pria berjubah biru. Beruntungnya lagi, lingkaran sihir itu telah diperkuat beberapa kali, jika tidak, lingkaran sihir pelindung ini tidak akan mampu menahan serangan pertama sendirian. Lingkaran sihir itu runtuh, dan seluruh Sekte Tianji terekspos ke mata pria berjubah biru itu tanpa halangan apapun. Asal pria berjubah biru itu bersedia, dia bisa memulai pembantaian di Sekte Tianji. Sesuai perintah Kaisar Yan Agung, basmi semua pemberontak Sekte Tianji, dan jangan biarkan seorang pun hidup. Pria berjubah biru itu mengulangi kata-katanya sebelumnya dengan suara yang sangat dingin, dan kemudian sumber energi di sekitarnya berkumpul, dan telapak tangan besar yang sepenuhnya terbentuk dari energi sumber melayang di atas Sekte Tianji. Telapak tangan ini adalah wujud padat dari kultivasi lelaki berjubah biru. Bahkan orang kuat di kerajaan yang sama mungkin tidak dapat menahannya. Pada saat ini, pria berjubah biru baru saja menggunakan trik ini untuk membantai semua orang di Sekte Tianji. Dapat dikatakan, tak ada usaha yang sia-sia. Di mata pria berjubah biru, Sekte Tianji adalah pemberontak terbesar dan rintangan terbesar di negara Liang. Selama Sekte Tianji tersingkirkan, keluarga kerajaan Liang yang tersisa tidak akan bisa menimbulkan masalah sama sekali. Oleh karena itu, setelah menerima perintah Yan Siqiong, pria berjubah biru itu langsung pergi ke Sekte Tianji, dan mulai membasmi orang begitu dia tiba di sana. Adapun para guru besar di Sekte Tianji dan yang disebut Xuanzun, mereka bukan apa-apa di mata pria berjubah biru. Dia adalah seorang guru di Istana Dayan. Dia memiliki keterampilan mendalam dan kekuatan dahsyat. Hanya dia saja yang cukup untuk mengalahkan ribuan pasukan. Bukanlah tugas yang sulit untuk menghancurkan Sekte Tianji. Saat telapak tangan itu jatuh, Sekte Tianji langsung berada dalam krisis hidup dan mati. Semua orang di Sekte Tianji dipenuhi dengan keputusasaan dan kengerian, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kiamat akan datang begitu tiba-tiba. Pada saat ini, 9 bendera komando tiba-tiba berkibar dari sekte dan terbang ke 9 arah berbeda. Formasi 9 bendera. Tidak hanya itu, Su Meng dan 2 orang lainnya yang telah terjatuh sebelumnya juga muncul kembali, masing-masing berdiri di udara dalam posisi yang berbeda. Selain mereka bertiga, ada 1 orang lagi yang juga muncul pada saat itu. Hong Bao, salah satu dari 2 penguasa alam Tongtian di bekas istana kerajaan Yue, sekarang menyerah kepada Sekte Tianji dan menjadi pemuja sekte tersebut. Hong Bao muncul dan menampilkan formasi bendera 9 bintang bersama Su Meng dan 2 lainnya. Memanfaatkan kekuatan formasi bendera, pria berjubah biru itu terjebak. Hong Bao tampak sedih, karena dia tidak menyangka serangan dari negara bagian yang akan datang secepat itu. Dia dan kedua cucu baptisnya baru menikmati beberapa hari kedamaian di Sekte Tianji ketika masalah ini muncul. Tidak ada jalan lain, Hong Bao hanya bisa mengambil tindakan. Dia sekarang harus maju dan mundur bersama dengan Sekte Tianji. Begitu formasi bendera bintang 9 muncul, kekuatannya segera ditunjukkan. Lelaki berjubah biru itu lengah dan bahkan bisa dikatakan ceroboh, sehingga terjebak oleh formasi bendera bintang 9. Formasi ini agak aneh. Pria berjubah biru akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Awalnya dia mengira Sekte Tianji tidak mempunyai cara yang ampuh, tetapi sekarang dia berada dalam formasi bendera aneh ini,
sumber energinya sendiri ditekan, bahkan tubuhnya seperti terjebak dalam rawa, tidak bisa bergerak. Kekuatan formasi bendera ini tak disangka-sangka kuatnya. Formasi bendera 9 bintang secara alami adalah yang dibawa kembali Chu Chaoyang dari Sekte Guyun dan diserahkan ke Sekte Tianji. Formasi bendera ini sangat istimewa. Jika dilakukan oleh satu orang, kekuatannya akan sangat terbatas. Dan apabila dilakukan oleh beberapa orang sekaligus, dan semakin tinggi tingkat kultivasi orang yang melakukannya, maka formasi bendera tersebut akan semakin kuat. Hong Bao pernah ditangkap oleh Sekte Tianji karena formasi bendera bintang 9. Pada saat ini, Hong Bao juga menjadi salah satu orang yang mengibarkan formasi bendera. Bersama Su Meng dan dua orang lainnya, dia mempertahankan formasi bendera untuk menghadapi pria berjubah biru yang datang dari Istana Negara Yan. Aku tidak menyangka Sekte Tianji-mu benar-benar memiliki formasi seperti itu. Lelaki berjubah biru itu mengernyit sedikit. Dia mencoba melepaskan diri dari formasi bendera bintang 9, tetapi setelah mencoba beberapa kali, sirkulasi energinya masih lambat. Lelaki berjubah biru itu berpikir dalam hatinya, ada sesuatu yang salah. Kau terlalu ceroboh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Sekte Tianji saat ini dapat diinjak-injak sesuka hati oleh keluarga kerajaan Dayanmu? Hong Bao berkata dengan suara yang dalam. Pria berjubah biru itu melirik Hong Bao dan senyum menghina muncul di wajahnya. Siapa yang kukira ternyata dia pengkhianat dari negara Yue. Apa kau, seorang budak tua, membelot ke Sekte Tianji, dan sekarang kau berani menyalak di hadapanku? Kata-kata ini membuat Hong Bao tersipu. Tetapi Hong Bao juga merupakan orang kuat dari generasi tua. Meskipun dia merasa malu, dia tidak akan goyah sedikit pun. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa formasi belaka dapat menjebakku? Pria berjubah biru itu tiba-tiba berteriak dengan marah, dan cincin spiritual di tangannya bersinar terang. Berdengung, sebuah cermin perunggu merah terbang keluar dari cincin roh. Begitu cermin perunggu merah ini muncul, ia memancarkan aura yang sangat kuat dan panas. Dalam sekejap, kekuatan formasi bendera bintang 9 terpengaruh, dan daya penekan pada pria berjubah biru itu pun dengan cepat melemah. Tidak bagus. Hong Bao dan 3 orang lainnya merasa ngeri dan buru-buru menuangkan lebih banyak energi sumber ke dalam formasi bendera, tetapi sudah terlambat. Memanfaatkan momen ketika kekuatan formasi bendera mengendur, lelaki berjubah biru, memegang cermin perunggu merah, bergegas keluar dari formasi bendera sambil meraung. Bukan hanya itu saja, aliran api pun jatuh bagai api dari langit. Sekte Tianji tiba-tiba ditelan lautan api. Hong Bao dan 3 orang lainnya mengabaikan situasi di dalam sekte dan mengaktifkan formasi bendera lagi untuk mencoba menjebak pria berjubah biru di dalam. Akan tetapi lelaki berjubah biru yang pernah menderita kekalahan sekali, tidak mau santai sedikit pun saat ini, dan terus menghindari kecemerlangan formasi bendera bintang 9. Cermin perunggu merah di tangannya juga sangat kuat. Api pun melahapnya, memaksa Hong Bao dan 3 orang lainnya melarikan diri dengan panik. Pemandangan ini terlihat sangat aneh. Pria berjubah biru itu sangat kuat, tetapi dia takut dengan formasi bendera bintang 9 milik Hong Bao dan keempat rekannya, jadi dia hanya bisa memilih untuk menghindar. 3 orang lainnya, termasuk Hong Bao, bukanlah tandingan pria berjubah biru dalam hal kekuatan fisik, dan mereka juga takut pada cermin perunggu di tangan pria itu. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi bendera 9 bintang untuk mengimbanginya. Adapun Sekte Tianji, hanya dapat terpengaruh oleh bencana. Tidak, akan terlalu banyak korban jika terus seperti ini. Kita harus menangkap orang ini segera. Chu Chaoyang melihatnya dan diam-diam merasa cemas. Sudah terlambat baginya untuk pergi ke halaman di gunung belakang untuk memulihkan identitasnya sebagai Xuanzun. Chu Chaoyang tanpa sadar menatap ke arah orang suci Yin Yang yang berdiri di sampingnya, berpikir untuk memintanya mengambil tindakan untuk menghadapi pria berjubah biru itu. Tanpa diduga, mata orang suci Yin yang terbuka pada saat ini. Terlebih lagi, dia menatap Chu Chaoyang dengan tatapan tajam. Chu Chaoyang begitu ketakutan hingga tangannya gemetar. Bukankah ini sangat menakutkan? Bukankah orang suci Yin yang ini selalu memejamkan matanya? Kok mataku bisa terbuka dalam sekejap mata? Anda menyuruhnya untuk membukanya, jadi buka saja. Tidak ada suara sama sekali. Walau tak ada suara, kau tengah ditatap olehku. Saya sama sekali tidak siap secara mental. Chu Chaoyang ketakutan setengah mati, tetapi dia dengan cepat bersikap tenang di permukaan. Orang suci senior, Chu Chaoyang sangat bijaksana dan membungkuk hormat kepada orang suci Yin Yang. Meskipun Chu Chaoyang biasanya dapat memerintah Santo Yin Yang, itu karena dia tidak sadar dan hanyalah mayat berjalan yang mematuhi perintah. Tetapi sekarang, matanya terbuka dan dia jelas dalam keadaan sadar.
Jika kamu terus-menerus membentaknya, kamu mungkin menyia-nyiakan hidupmu. Apakah kamu ingin aku naik dan menangani orang itu? Orang suci Yin yang melihat situasi di langit dan bertanya tanpa ekspresi. Chu Chaoyang merasa sedikit malu. Beraninya aku memerintahkan Saint Senior untuk melakukan sesuatu. Sang Santo Yin yang menatap Chu Chaoyang dengan sedikit ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu tidak berani. Chu Chaoyang berkeringat deras dan semakin takut untuk menatap mata orang suci Yin Yang. Bukankah akhir-akhir ini kau sudah cukup memberiku perintah? Chu Chaoyang bingung dan jantungnya berdebar kencang. Ya dewa, apakah Santo Yin Yang ini berpura-pura selama ini? Apakah dia benar-benar sadar sepanjang waktu? Jika memang begitu, bukankah semua instruksi yang kuberikan padanya selama ini terlihat olehnya? Apa yang harus saya lakukan? Saya junior yang bersikap kasar. Saya harap senior Sein akan memaafkan saya. Tidak ada cara untuk menyangkalnya, Chu Chaoyang hanya bisa mengakuinya dengan ekspresi panik. Chu Chaoyang juga punya beberapa rencana dalam pikirannya. Jika orang suci Yin yang ini sungguh-sungguh ingin menuntut balas padaku, maka aku harus mengakui kesalahanku dengan jujur dan dimaafkan. Jika mereka terus menahannya, bahkan jika itu berarti melakukan sesuatu yang buruk kepadanya, Chu Chaoyang tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Orang pembawa sial, energi kaisar ilahiku bukan vegetarian. Paling buruknya, aku akan menghabiskan semuanya dan menghancurkan tubuh abadi Yin dan yang milikmu. Aku tidak tahu apa yang kau minta aku lakukan. Memang benar aku belum bangun sebelumnya, tapi aku punya beberapa ingatan samar, jadi kau tidak bisa berbohong padaku. Kata orang suci Yin yang dengan ringan. Mendengar ini, Chu Chaoyang mengangguk berulang kali dan diam-diam menghela napas lega. Untungnya, tampaknya saya berhasil lolos. Bisakah kau, Santo Senior, membantu menyelamatkan Sekte Tianjiku kali ini? Chu Chaoyang melirik ke arah Saint Yin Yang, dan melihat bahwa dia tidak keberatan, dia bertanya dengan hati-hati. Sudut mulut orang suci Yin yang terangkat sedikit. Mengapa saya harus mengambil tindakan? Chu Chaoyang menggosok tangannya dengan canggung. Karena aku telah membawamu keluar dari rerun Dewa Sekte Yin Yang, tolong bantu aku sekali saja. Aku akan berterima kasih padamu. Saat Sekte Yin yang disebutkan, ekspresi sang suci Yin yang jelas berubah. Sekilas kesedihan melintas di matanya yang indah bagaikan bintang. Aku sedang tidak mood. Chu Chaoyang terdiam. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menyebutkan Sekte Yin Yang. Chu Chaoyang tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa orang suci Yin yang tiba-tiba terbangun dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup matanya lagi. Dia bahkan lebih cemas tentang situasi pertempuran di langit. Cermin perunggu di tangan pria berjubah biru itu terlalu mengancam, dan api yang dilepaskannya luar biasa dan sangat sulit dipadamkan. Pada saat ini, api di Sekte Tianji sedang berkobar hebat, dan beberapa pengikut telah terbasmi atau terluka dalam kobaran api. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika pria berjubah biru dipaksa pergi oleh formasi bendera 9 bintang, Sekte Tianji akan menderita kerugian besar. Orang suci Yin yang tidak hanya berbicara, dia benar-benar tidak bermaksud mengambil tindakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, menonton dengan penuh minat, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan apapun. Dalam kasus ini, Chu Chaoyang tidak bisa lagi mengandalkan orang ini. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya sendiri? Chu Chaoyang menggertakkan giginya diam-diam, perasaannya sangat bertentangan. Sekte Tianji hanya memiliki 4 orang yang sangat kuat, dan mereka semua telah mengambil tindakan pada saat ini. Jika berlarut-larut sedikit saja, Kasim Tua Yufu yang bertugas di Istana Liang kemungkinan besar akan mendengar berita itu dan datang membantu. Tetapi masalahnya adalah, sekalipun Yufu datang, dia mungkin tidak akan mampu memberikan banyak tekanan pada pria berjubah biru itu. Yang paling penting adalah tidak ada cara untuk mengendalikan cermin perunggu di tangan pria berjubah biru itu. Dengan barang ini, pria berjubah biru akan menjadi tak terkalahkan. Ledakan. Tepat ketika pria berjubah biru dan Hong Bao beserta keempat rekannya berada dalam jalan buntu, aura kuat lainnya muncul ke langit dari kedalaman Sekte Tianji. Begitu aura ini muncul, langsung menarik perhatian beberapa pria kuat di atas. Pria berjubah biru itu tampak terkejut dan curiga. Sebenarnya ada seorang pendekar alam Tongtian yang tersembunyi di Sekte Tianji ini. Menurut informasi yang diketahui pria berjubah biru, hanya ada 3 prajurit alam Tongtian di Sekte Tianji, dan mereka semua berada di alam Tongtian tingkat pertama. Mereka tidak perlu ditakuti sama sekali. Hong Bao adalah sebuah kecelakaan. Tetapi bahkan dengan kehadiran Hong Bao, pria berjubah biru yakin bahwa ia dapat menekan Sekte Tianji. Tetapi sekarang, tampaknya ada master tersembunyi di Sekte Tianji,
yang membuat pria berjubah biru merasa sedikit tidak yakin. Sebuah sosok muncul ke udara dari kedalaman Sekte Tianji. "Saya di sini untuk membantu Anda." Sebuah suara tua terdengar, dan orang yang tiba-tiba muncul adalah Tetua Agung Sekte Tianji, Shen Mo. Setelah beberapa bulan mengasingkan diri, Shen Mo akhirnya berhasil memasuki alam Tongtian dengan bantuan Pil Yuntian dan menjadi penguasa alam Tongtian sejati. Kedatangan Shen Mo membuat Hong Bao dan yang lainnya tampak gembira. Memiliki satu orang prajurit alam Tongtian lagi saat ini mungkin tidak menjamin kemenangan, tetapi itu pasti akan memberi kita keunggulan. Itu Penatua Shen. Penatua Shen telah menerobos ke alam Tongtian. Haha, Sekte Tianjiku telah mendapatkan ahli alam Tongtian lainnya. Dengan bantuan Penatua Shen, kita seharusnya bisa memenangkan pertempuran ini. Tidak harus. Pria berjubah biru itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jauh melampaui para tetua. Ya, bahkan jika Penatua Shen berhasil menerobos, mungkin akan sulit untuk mengubah apapun. Shen Mo tiba dan bergabung dalam pertempuran. Lelaki berjubah biru itu memasang ekspresi muram di wajahnya, dan dia mengayunkan cermin perunggu merah di tangannya dengan keras. Tiba-tiba, api menyemburat dan terbagi menjadi 5 aliran, menyerang Hong Bao dan keempat rekannya. Kelima pria itu pun langsung bubar dan menyerang api secara bersamaan. Akan tetapi, kobaran api bukan saja tidak kunjung padam, tetapi malah melahap habis seluruh energi yang dilepaskan kelima orang itu. Lalu kelima nyala api itu berubah menjadi 5 naga yang kekuatannya bertambah besar dengan auman mereka. Kelima orang itu merasakan banyak tekanan, terutama Su Meng dan keempat rekannya yang hanya berada di tingkat pertama alam Tongtian. Mereka tidak punya cara untuk melawan naga api. Asal saja mereka disentuh sedikit saja, sepotong daging mereka akan terbakar. Nyala api yang begitu kuat membuat mereka sangat ketakutan. Tidak peduli berapa banyak sampah dari alam Tongtian level 1 yang datang, aku bisa menekan mereka. Lelaki berjubah biru itu memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Melihat kelima orang itu tidak dapat mengalahkannya, dia langsung menamparkan Sekte Tianji. Ledakan, serangan telapak tangan ini langsung membasmi banyak murid di bawah. Mereka semua digiling menjadi pasta daging, dan tidak ada satupun tubuh utuh yang tersisa. Hanya dengan satu serangan telapak tangan ini, hampir 1000 pengikut Sekte Tianji terbasmi atau terluka. Meskipun hampir semuanya adalah murid dari luar gunung, itu juga merupakan kerugian terbesar yang pernah diderita Sekte Tianji sejak mulai menjadi kuat. Banyak mata tetua yang hendak meledak, dan mereka ingin bergegas maju dan melawan pria berjubah biru itu sampai mati. Mereka semua adalah talenta masa depan Sekte Tianji. Hanya dengan satu serangan telapak tangan ini, hampir 1000 orang musnah. Hati para tetua ini berdarah. Hong Bao, Shen Mo dan yang lainnya juga merasa cemas saat melihat kejadian ini, tetapi mereka ditekan oleh cermin perunggu, sulit bagi mereka untuk menghadapi api aneh di depan mereka, apalagi menghentikan pria berjubah biru itu. Berdengung. Pada saat kritis, energi pedang tajam datang dari jauh. Orang yang terbasmi oleh energi pedang adalah lelaki berjubah biru. Rambut lelaki berjubah biru itu berdiri tegak dan dia segera menjadi waspada. Energi pedang bergulir di angin dan awan, dan ujung tajamnya memecah langit. Pria berjubah biru itu tidak mengendur sedikit pun. Saat dia meraung, seluruh energi dalam tubuhnya melonjak keluar seketika dan dia tiba-tiba meninju. Dalam sekejap, sebuah tinju besar muncul dan bertabrakan dengan energi pedang yang datang. Saat berikutnya, jejak tinju itu runtuh dan energi pedang hancur. Namun tenaga pedang yang tersisa tetap membuat lelaki berjubah biru itu tampak malu, dan jubahnya pun terpotong banyak lubang. Lelaki berjubah biru itu memasang ekspresi serius di wajahnya, dan menatap tajam ke arah datangnya energi pedang. Seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam, memegang pedang emas sederhana, berdiri di atas langit dengan ekspresi serius. Yu Fu, orang tua berpakaian hitam itu tidak lain adalah Kasim tua Yu Fu yang bergegas datang dari istana kekaisaran kerajaan Liang. Hubungan antara keluarga kerajaan Liang dan Sekte Tianji sekarang sangat dekat. Mereka saling bergantung dan tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Sebagai satu-satunya ahli alam Tongtian di istana kerajaan Liang, Yu Fu secara alami selalu tinggal di istana. Ketika istana Liang menerima permintaan bantuan dari Sekte Tianji, Yu Fu segera berangkat. Tidak hanya itu, Yu Fu juga membawa pedang Shen Xiao. Justru karena penggunaan pedang Shen Xiao, Yu Fu mampu bertarung setara dengan pria berjubah biru. Pedang Shen Xiao pada mulanya merupakan harta karun paman tua Kaisar Yue. Setelah paman tua Kaisar Yue ditangkap, pedang Shen Xiao secara alami menjadi milik negara Liang.
Sekte Tianji tidak mengambil alih harta ini dan menyerahkannya kepada keluarga kerajaan Liang. Memegang pedang Shen Xiao, Yu Fu, dengan tingkat kultivasinya di alam Tongtian tingkat ketiga, mampu menahan serangan kekuatan penuh dari ahli alam Tongtian tingkat keenam. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pedang Shen Xiao. Belum lama ini, paman tua Kaisar Negara Yue, yang memegang pedang Shen Xiao di satu tangan dan lonceng Hantian di tangan lainnya, membasmi orang-orang di sekitarnya. Dia hampir membalikkan kekalahan negara Yue yang tak terelakkan sendirian. Sekarang, pedang Shen Xiao ada di tangan Yu Fu, jadi wajar saja kalau ia tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Lama dari Yue. Namun datang untuk membantu masih dapat memainkan peran penting. Kau seharusnya menjadi Kasim tua di Istana Liang, kan tanya lelaki berjubah biru dengan suara berat. Jelas, sebagai guru yang lahir di Istana Negara Yan, pria berjubah biru lebih akrab dengan para guru tersembunyi di tiga negara asal. Yu Fu berkata dengan dingin itu adalah keluarga tertentu. Pria berjubah biru itu menyipitkan matanya sedikit dan menatap pedang Shen Xiao di tangan Yu Fu. Jelaslah bahwa di mata pria berjubah biru, pedang Shen Xiao di tangan Yu Fu lebih mengancam daripada Yu Fu sendiri. Yu Fu juga berada di bawah banyak tekanan. Dia tahu identitas pria berjubah biru. Karena dia mengetahui identitas orang ini, Yu Fu merasa sedih. Keluarga kerajaan Yan penuh dengan para ahli. Dan lelaki berjubah biru ini pastilah salah satu pengawal pribadi Kaisar Yan Shiqiong dari Yan Agung. Seorang guru seperti itu sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh negara Liang sendirian. Selain senior Xuanzun yang misterius dan wanita aneh yang berada di bawah komando Xuanzun, aku khawatir tidak ada yang dapat menandingi pria berjubah biru ini. Hanya jika paman tua Kaisar Yue dapat ditarik, atau jika Muling Yun dari Wu juga dapat mengambil tindakan, barulah orang ini dapat dikalahkan. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Pria berjubah biru itu menyeringai muram dan mengaktifkan kembali cermin perunggu di tangannya. Ledakan, api berkobar dan berubah menjadi seekor singa, meraung dengan kobaran api saat menyerang Yu Fu. Yu Fu menarik napas dalam-dalam, dan energi di tubuhnya mengalir ke pedang Shen Xiao, dan dia mengayunkan pedang ke arah singa yang menyala-nyala. Berdengung, energi pedang yang tajam mengalahkan singa yang menyala-nyala dalam sekejap. Pria berjubah biru itu bergerak dan datang langsung ke Yu Fu. Meskipun Yu Fu terkejut, dia tetap tenang dan mengayunkan pedang Shen Xiao ke arah kepala pria berjubah biru itu. Konyol, lelaki berjubah biru itu memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya, dengan api menjalar di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia dan Yu Fu terjebak dalam pilar api. Yu Fu merasa seolah-olah berada di dalam tungku perapian, dengan udara panas menyapu dari segala arah. Tidak hanya itu, telapak tangan pria berjubah biru itu telah mendarat di dada Yu Fu. Pedang Yu Fu tidak dapat mendarat karena ia langsung terlempar oleh telapak tangan itu, darah pun mengucur deras. Api menyentuh punggung Yu Fu, seketika membakar kulit dan dagingnya, menjadikannya hangus seluruhnya. Hong Bao dan anak buahnya juga mengelilinginya pada saat ini, mencegah pria berjubah biru itu terus menyerang Yu Fu. 6 penguasa alam Tongtian melawan 1 penguasa alam Tongtian. Adegan ini sangat mirip dengan pertempuran baru-baru ini dengan paman tua dari kerajaan Yue. Bedanya, kekuatan pria berjubah biru ini lebih kuat dari Kaisar Lama negara Yue. Hong Bao, Yu Fu dan yang lainnya bergabung dan berhasil menghadapi pria berjubah biru itu. Meski begitu, justru karena ancaman pedang Shen Xiao dan formasi bendera Jiu Yao, maka lelaki berjubah biru itu merasa takut dan tidak dapat bertindak seenaknya. Kalau tidak, mereka berenam tidak akan pernah bisa menandingi lelaki berjubah biru itu. Kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar. Jika ada ahli dengan keterampilan serupa, situasinya tidak akan begitu sulit. Chu Chaoyang merasa cemas melihat dari bawah, dia hanya membenci kekuatannya sendiri yang lemah. Dalam pertarungan antar penguasa alam Tongtian yang kuat, jangankan ikut campur, meski dia terlalu dekat, dia juga bisa terlibat. Sang Santo Yin yang kini telah terbangun kembali dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Oh, dan ada boneka. Chu Chaoyang teringat pada 2 boneka yang didapatnya dari Su Yuruo, Tuan Muda Sekte Tiankui. Meskipun kekuatan kedua boneka ini hanya setengah langkah ke alam Tongtian, hanya jika mereka digabungkan mereka dapat sebanding dengan pembangkit tenaga listrik alam Tongtian sejati. Namun pada saat ini, alangkah baiknya jika peluang menang ditingkatkan. Bahkan jika boneka itu hancur berkeping-keping, Chu Chaoyang tidak akan merasa terlalu buruk. Tepat saat Chu Chaoyang hendak melepaskan boneka itu untuk membantu dalam pertempuran, Saintes Yin yang di sampingnya tiba-tiba berkata, aku agak tertarik dengan pedang itu.
Chu Chaoyang tahu dia sedang berbicara tentang pedang Shen Xiao dan bertanya dengan heran, kamu menginginkan pedang itu? Sang Santo Yin yang menggelengkan kepalanya. Chu Chaoyang sedikit kecewa. Jika wanita ini menginginkan pedang Shen Xiao, dia dapat mengambil inisiatif untuk memberikan pedang Shen Xiao kepada orang suci Yin yang sebagai imbalan atas bantuannya. Tetapi dia tidak menginginkannya. Yang aku inginkan adalah cermin matahari merah di tangan orang itu. Chu Chaoyang tercengang. Cermin matahari merah. Mungkinkah dia berbicara tentang cermin perunggu merah di tangan pria berjubah biru? Dewi Suci Yin yang tampak linglung, tetapi matanya terpaku pada cermin matahari merah. Barang ini aslinya milik Sekte Yin yang milikku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sosok Santo Yin yang telah menghilang dari tempatnya. Chu Chaoyang bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia menghilang, tetapi melihat dia bersedia membantu, dia langsung merasa lega. Di atas langit, pria berjubah biru, dengan kekuatan cermin matahari merah dan kekuatannya sendiri, masih mampu bertahan meskipun dikepung oleh 6 pembangkit tenaga listrik alam Tongtian. Bukan hanya itu saja, ke-6 pendekar alam Tongtian yang mengepungnya hampir semuanya terluka dan nampaknya mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tepat ketika lelaki berjubah biru itu mengira dia hampir bisa menghadapi orang-orang ini, dia tiba-tiba mendengar suara angin bertiup di belakangnya. Sebelum lelaki berjubah biru itu sempat menjawab, sebuah telapak tangan langsung mendarat di punggungnya. Engah, lelaki berjubah biru itu merasakan suatu kekuatan dahsyat datang ke arahnya dan an-an dalamnya seakan bergeser dalam sekejap. Darah menyembur keluar dan lelaki berjubah biru itu jatuh dari udara. Sang Suci Yin yang bahkan tidak memandang ke arah lelaki berjubah biru itu, dia hanya mengulurkan tangan dan merampas cermin matahari merah dari tangannya. Lelaki berjubah biru itu berhasil menenangkan diri dan menatap Shen Yin yang dengan rasa tidak percaya. Siapa kamu? Orang suci Yin yang tidak berniat untuk memperhatikannya. Matanya yang indah hanya menatap cermin matahari merah di tangannya. Itu memang barang lama dari Sekte Yin yang milikku. Sang suci Yin yang membelai cermin Qiang sambil memperlihatkan ekspresi kenangan di wajahnya. Pria berjubah biru itu ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang guru kuat yang tersembunyi di Sekte Tianji. Siapa orang ini? Mengapa tidak ada berita sebelumnya? Mungkinkah dia yang disebut Xuanzun? Namun menurut apa yang dikatakan orang lain, Xuanzun seharusnya seorang pria. Lalu siapa wanita ini? Kembalikan harta karun itu padaku. Pria berjubah biru itu berteriak tegas, bersiap menyerang lagi kapan saja. Dia merasa bahwa dirinya terlalu ceroboh tadi, sehingga membuat wanita itu berhasil menyerangnya. Selama Anda tetap waspada, hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Tetapi saat berikutnya, lelaki berjubah biru itu menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Sang Santo Yin yang tidak berkata apa-apa dan langsung meninju lelaki berjubah biru itu. Lelaki berjubah biru itu melihat dengan jelas perbuatan Sang Santo Yin yang dan berusaha melawan, namun ia tetap kena pukulan di jantung. Engah, kali ini lelaki berjubah biru terluka parah dan langsung pingsan. Adegan ini membuat Su Meng, Hong Bao dan lainnya tercengang. Bukannya mereka tidak tahu betapa kuatnya Shen Yin Yang. Dulu ketika berhadapan dengan Paman Tua Negara Yue, wanita aneh inilah yang berhasil mengalahkan Paman Tua Negara Yue, bahkan memecahkan lonceng pengguncang langit yang sangat berharga, meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Su Meng dan yang lainnya saat itu. Dan kali ini, menghadapi para prajurit yang jauh lebih kuat dari negara Yan, serangan Santo Yin yang masih begitu dahsyat, dan efeknya sangat kentara. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat lelaki berjubah biru itu pingsan. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan. Su Meng, Hong Bao dan yang lainnya semuanya terkejut oleh kekuatan wanita aneh itu. Wanita ini mampu membuat seorang ahli alam Tongtian tingkat 6 pingsan hanya dengan satu pukulan. Pada tingkat kultivasi manakah dia? Faktanya, ini adalah hasil dari Yin Yang Shen yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sang Suci Yin yang hanya melemparkan pukulan itu dengan santai dan tidak menganggapnya serius. Namun lelaki berjubah biru itu pun tak berdaya melawan dan dipukuli hingga setengah mati. Jika Santo Yin yang benar-benar serius, pukulan itu akan cukup untuk menghajar lelaki berjubah biru itu hingga berkeping-keping, tak meninggalkan jejak di tubuhnya. Sang Suci Yin yang terlalu malas untuk bertindak lagi, karena dia telah memperoleh cermin matahari merah. Kalau benda ini tidak muncul, dia pun tidak akan mau mengambil tindakan terhadap lelaki berjubah biru itu. Sekarang cermin matahari merah ada di tangannya, tentu saja Santo Yin yang tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Kembali ke tanah, orang suci Yin yang melirik Chu Chaoyang. Apakah kamu puas sekarang? Chu Chaoyang membungkuk berulang kali dan tersenyum meminta maaf.
Puas, puas. Gerakan senior Saint Lady luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Aku sangat mengagumimu. Mendengus. Sang Santo Yin yang mendengus pelan dan mengabaikan Chu Chaoyang yang menjilat, serta pergi ke samping untuk bermain dengan cermin matahari merah. Di atas langit, Su Meng dan yang lainnya telah menangkap pria tak sadarkan diri berjubah biru. Seorang ahli alam Tongtian yang dipukuli hingga pingsan tidak ada bedanya dengan seekor domba yang akan disembelih. Su Meng dan yang lainnya menyegel kultivasinya, menempelkan lebih dari selusin segel padanya, dan mengikatnya dengan rantai yang terbuat dari besi halus, membuatnya tampak seperti pangsit. Dengan cara ini, bahkan jika pria berjubah biru itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah menangkap pria ini, krisis berakhir sementara. Namun, Sekte Tianji masih menderita kerugian besar. Sekte itu terbakar parah dan banyak tempat perlu dibangun kembali dan diperbaiki. Sekte itu juga harus menghadapi akibat dari meninggalnya hampir 1000 pengikutnya. Terutama moral seluruh sekte butuh stabilitas. Ini bukan hal yang dikhawatirkan Chu Chaoyang. Apa yang harus ia hadapi sekarang adalah sang leluhur, Sang Suci Yin Yang. Tidak seorang pun tahu apa yang tengah terjadi, tetapi setelah Sang Santo Yin yang terbangun kali ini, dia tidak pernah kembali ke keadaan sebelumnya, yakni memejamkan mata. Hal ini membuat Chu Chaoyang sangat tidak yakin. Mungkinkah Nona Suci Yin yang ini benar-benar sudah terbangun sepenuhnya? Kalau begitu, bagaimana aku bisa memerintahnya? Seorang petarung yang hebat, bukan saja kekuatannya tak terduga, tetapi dia juga tampan dan sedap dipandang. Kini aku telah menjadi seorang cucu, aku harus bersujud dan bersujud di hadapan leluhur ini. Apa ini? Mana cairan pendingin Yin yang ada di tubuhmu berikan padaku? Suara Santo Yin yang tiba-tiba terdengar. Chu Chaoyang mendengarnya, tetapi tetap berpura-pura bodoh. Cairan pendingin Yin yang apa itu cairan pendingin Yin yang saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Sang Santo Yin yang melengkungkan bibirnya, mengulurkan tangannya dan meraih Chu Chaoyang, dan seketika itu juga Chu Chaoyang terbang mendekati Sang Santo Yin Yang. Chu Chaoyang sangat ketakutan sehingga dia segera mengeluarkan botol giok yang berisi cairan pendingin Yin yang dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada orang suci Yin yang dengan kedua tangannya. Kamu pintar. Orang suci Yin yang mengambil cairan pendingin Yin yang dan melemparkan Chu Chaoyang ke tanah. Chu Chaoyang diam-diam mengerang, tetapi tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Sang suci Yin yang mengeluarkan setetes cairan pendingin Yin yang dari botol giok, membuka mulutnya dan menelannya. Aura Yin yang di sekitar tubuhnya terhirup dan terhembus sebentar, lalu menghilang. Chu Chaoyang diam-diam merasa takjub. Cairan pendingin Yin yang dibawanya dari Rerun Dewa Sekte Yin Yang. Berdasarkan catatan pada kulit binatang yang ditemukan di Rerun Dewa, terdapat masalah pada tubuh abadi Yin yang dari orang suci Yin Yang, sehingga dibutuhkan cairan pendingin Yin Yang untuk menyelaraskannya. Kini setelah Sang Suci Yin yang meminum cairan penempa Yin yang atas inisiatifnya sendiri, itu berarti memang ada beberapa masalah pada tubuhnya dan masalah tersebut belum teratasi sepenuhnya. Saya akan pergi ke suatu tempat dan menemui beberapa orang. Orang Suci Yin yang berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Chu Chaoyang terkejut kemana kamu pergi, senior. Orang Suci Yin yang itu tidak ada hubungannya denganmu. Chu Chaoyang terdiam, namun dia masih tidak mau menyerah dan terus bertanya aku akan pergi bersamamu, sehingga aku dapat melindungimu sepanjang perjalanan. Sang Santo Yin yang melirik Chu Chaoyang dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hanya kamu dan kamu melindungiku. Chu Chaoyang tampak malu. Kekuatannya memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yin Yang Sein. Lagi pula, Chu Chaoyang bahkan tidak bisa terbang. Jika dia benar-benar mengikuti Santo Yin Yang, dia bukan saja tidak dapat membantu, tetapi malah akan menjadi beban besar. Kamu belum perlu tahu kemana aku pergi, dan kamu belum punya kualifikasi untuk mengetahuinya. Adapun orang-orang yang akan kutemui, mereka semua adalah makhluk yang melampaui seluruh dunia sekuler. Masing-masing dari mereka adalah orang yang kuat dengan kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan bagiku, akan berbahaya untuk bertemu dengan mereka, apalagi kau. Chu Chaoyang terkejut. Suatu keberadaan transendental seseorang yang kuat dengan kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan orang yang memiliki kekuatan luar biasa seperti Santo Yin yang akan berada dalam bahaya jika dia pergi menemui orang-orang itu. Orang macam apa mereka ini? Dapatkah hal itu membuat orang suci Yin yang menjadi begitu takut? Sang Santo Yin yang tiba-tiba menjadi serius dan menatap Chu Chaoyang. Saya dapat melihat bahwa kamu berbeda dari yang lain. Kamu mungkin punya beberapa rahasia, tapi aku tidak akan menyelidikinya.
Saya hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik dan tidak menyentuh level apapun yang tidak seharusnya kamu sentuh. Jika suatu hari aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan menemuimu dan memberitahumu sesuatu. Chu Chaoyang tidak tahu bagaimana menjawab dan hanya bisa mengangguk kosong. Sang Suci Yin yang menghela nafas dan menyerahkan cermin matahari merah di tangannya kepada Chu Chaoyang. Barang ini disebut cermin matahari merah. Ini adalah harta karun tingkat menengah dari tingkat surgawi. Barang ini berisi 3 api misterius yang dan dapat diaktifkan dengan Ki Sumber. Aku memberikannya kepadamu. Ada sedikit kegembiraan di wajah Chu Chaoyang. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Baiklah, ingat apa yang kukatakan dan jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan ini, Sang Suci Yin yang berbalik dan pergi, sosoknya menghilang dalam sekejap. Chu Chaoyang buru-buru berkata, senior, silakan tinggal. Aku pikir tidak akan ada pengaruhnya, tapi aku tidak menyangka Sein Yin yang muncul secara tiba-tiba. Apalagi yang kamu inginkan? Sang Santo Yin yang menatap Chu Chaoyang dengan sedikit tidak sabar. Chu Chaoyang berkata dengan tergesa-gesa, silakan tinggal sebentar, senior. Ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Karena khawatir kalau Yin yang saintes akan menolak, Chu Chaoyang buru-buru menambahkan, selama masalah ini selesai, kamu boleh pergi kemanapun yang kamu mau, dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Sang Santo Yin yang mengerutkan kening. Apa itu? Chu Chaoyang merendahkan suaranya dan mengucapkan 2 kata. Hanya itu saja orang suci Yin yang sedikit terkejut. Chu Chaoyang tersenyum misterius, tidak perlu bekerja keras, itu hal yang sangat sederhana. Sang Santo Yin yang melengkungkan bibirnya. Baiklah, aku akan pergi setelah ini. Chu Chaoyang sangat gembira. Terima kasih, senior. Negara bagian Yan, Istana Wilayah Utara. Yan Siqiong duduk tegak di singgasana naga sambil mengistirahatkan matanya. Kekalahan dalam pertempuran beberapa hari terakhir membuat Yan Siqiong sangat cemas dan lelah secara mental. Tetapi dia masih merasa sedikit lega dalam hatinya. Setidaknya, dia akan segera dapat merebut kembali 3 tempat yaitu Wu, Yue dan Liang. Pada saat itu, semua kerugian dalam pertempuran dapat diganti dari ketiga area ini. Yang mulia, saya punya masalah mendesak untuk dilaporkan. Tepat pada saat itu, salah satu anak buahnya keluar dari aula dan berbicara dengan suara cemas. Yan Siqiong melotot. Mengapa kamu begitu panik? Yang mulia, Yang Su diperintahkan pergi ke negara Liang untuk membasmi para pemberontak, tetapi dia dikepung oleh Sekte Tianji dan telah ditangkap oleh Sekte Tianji. Sekarang hidup atau matinya tidak diketahui. Yang mulia, silakan putuskan. Wajah Yan Siqiong di singgasana naga tiba-tiba berubah muram, matanya dipenuhi amarah. Yang Su kalah. Wajah bawahannya dipenuhi ketakutan, tetapi dia hanya bisa mengatakan kebenaran. Yang mulia, Yang Su memang kalah. Ia dikepung oleh 6 penguasa alam Tongtian dan pada awalnya tidak dirugikan. Namun, ada seorang wanita yang bersembunyi di Sekte Tianji. Dia sangat kuat. Yang Su sama sekali bukan tandingannya. Dia dengan mudah dikalahkan olehnya dan ditangkap oleh Sekte Tianji. Mata Yan Siqiong menyipit. Seorang wanita, dengan mudah mengalahkan Yang Su, yang memiliki cermin matahari merah dan telah mencapai alam Tongtian tingkat ke-6. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Bagaimana bisa orang sekuat itu ada di Sekte Tianji? Yang mulia, Kerajaan Liang pernah menyerang Kerajaan Yue sebelumnya, dan terjadi pertempuran yang sangat sengit di luar ibu kota Yue. Kaisar lama Kerajaan Yue pernah bertarung melawan 6 penguasa alam Tongtian dengan 2 harta karun, dan bahkan pernah menang. Tetapi pada akhirnya, paman tua dari Kerajaan Yue juga dikalahkan oleh seorang wanita misterius. Yan Siqiong memegang kuncinya. Yan Siqiong mengetahui kekuatan paman tua dari Kerajaan Yue. Kerajaan Yue dan Kerajaan Yan membentuk aliansi melalui pernikahan, dan beberapa rahasia Kerajaan Yue tidak lagi menjadi rahasia Kerajaan Yan. Paman tua Kaisar Yue merupakan master sejati alam Tongtian tingkat ke-5, dan dapat dianggap sebagai seniman bela diri terkuat di antara 3 negara bawahan Wu, Yue, dan Liang. Dengan orang yang bertanggung jawab ini, negara Yue selalu dapat menekan negara Wu dan Liang. Namun tanpa diduga-duga, paman tua itu dikalahkan. Tampaknya kedua orang ini dikalahkan oleh wanita yang sama. Siapa orang ini? Apa hubungannya dengan Sekte Tianji? Apakah ada korban di Sekte Tianji? Yan Siqiong bertanya. Bawahan itu berkata hampir 1000 murid terbasmi atau terluka, tetapi tidak ada orang kuat alam Tongtian yang hilang, dan para pemimpin puncak sekte juga utuh. Wajah Yan Siqiong berubah dan dia hampir membalikkan meja. Seorang master di tingkat ke-6 alam Tongtian dikirim untuk memusnahkan Sekte Tianji dalam satu gerakan. Namun saat ini,
Hanya beberapa pengikut Sekte Tianji yang meninggal. Belum lagi para penguasa alam Tongtian, bahkan para pemimpin puncak Sekte tidak mampu menghadapinya. Terlebih lagi, Yang Su sendiri ditangkap oleh Sekte Tianji. Apa ini? Meskipun status Yang Su tidak terlalu tinggi di antara banyak guru di Istana Negara Yan, bagaimanapun juga, dia adalah guru sejati. Sungguh menyakitkan baginya untuk ditangkap oleh Sekte Tianji. Yan Siqiong benar-benar ingin mengirim 2 orang lagi ke Sekte Tianji, tidak hanya untuk menyelamatkan Yang Su, tetapi juga untuk menghancurkan Sekte Tianji. Tetapi kemudian saya berpikir, latar belakang wanita misterius itu belum sepenuhnya dipahami, dan saya tidak tahu seberapa kuat dia. Jika kita gegabah mengirim lebih banyak orang ke sana, bagaimana jika orang tersebut tidak dapat diselamatkan dan meninggal di sana lagi? Meskipun keluarga kerajaan Yan kaya dan berkuasa, mereka tidak mampu menyerahkan penguasa wilayah Tongtian secara cuma-cuma. Tentu saja, jika Yan Siqiong mengambil tindakan secara pribadi dan turun tangan ke Sekte Tianji dengan kekuatan seorang kaisar, dia pasti akan mampu menekan segalanya. Sekalipun wanita misterius itu yang latar belakangnya tidak diketahui, Yan Siqiong yakin dia bisa menekannya. Tetapi masalahnya adalah Yan Siqiong tidak dapat melakukannya sendiri. Setidaknya saat ini, Yan Siqiong tidak bisa pergi kemanapun. Dia hanya bisa tinggal di sini dan terus memperhatikan situasi pertempuran Yan Zhao. Jika dia pergi saat ini, hal itu akan segera diketahui oleh mereka yang berminat. Pada saat itu, pertempuran antara Yan dan Zhao pasti akan menghasilkan perubahan dramatis, yang mungkin memengaruhi seluruh negara Yan. Satu gerakan saja dapat memengaruhi seluruh tubuh. Sebagai seorang kaisar, Anda seringkali tidak punya pilihan. Sekte Huayang, Sekte Jiuxiao, dan Sekte Pedang Darah semuanya berdiri di sana menonton, bekerja tanpa mengerahkan upaya apapun. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Yan Siqiong berkata dengan suara dingin, dengan rencana lain dalam pikirannya. Keluarga kerajaan Yan mungkin tidak mengambil tindakan, tetapi mereka dapat memaksa 3 sekte utama untuk mengambil tindakan. Meskipun Sekte Huayang tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap negara Liang karena peringatan sebelumnya dari Istana Jiutiandan. Namun Sekte Jiuxiao dan Sekte Suedao tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Peringatan dari Istana Jiutiandan ditujukan pada Sekte Huayang, bukan pada 2 sekte utama mereka. Jika mereka menyerang negara Liang dan Sekte Tianji, Istana Jiutiandan tidak akan bisa berkata apa-apa. Sampaikan perintahku, perintahkan Sekte Jiuxiao dan Sekte Pisau Darah untuk mengambil tindakan dan menekan Sekte Tianji. Pastikan Sekte Tianji menghilang dari wilayah negara Liang. Ya, ... Sekte Tianji menghadapi serangan musuh yang kuat dan menderita kerugian besar. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh negara bagian Liang. Untuk sesaat, semua pihak ketakutan. Sekte Tianji saat ini dapat digambarkan sebagai sekte yang kuat. Setidaknya terdapat 3 penguasa alam Tongtian di sekte tersebut, ditambah dengan dukungan keluarga kerajaan Liang, sekte tersebut pasti tidak lebih lemah daripada beberapa kekuatan kelas 2 dan 3 di wilayah Yan. Tetapi Sekte Tianji saat ini hampir dihancurkan oleh 1 orang. Dan orang ini sebenarnya dikirim oleh Kaisar Negara Yan. Dengan kata lain, negara Yan tidak bisa lagi menoleransi keberadaan Sekte Tianji dan ingin mengirim orang untuk memusnahkan Sekte Tianji. Semua orang tahu bahwa Sekte Tianji memainkan peran penting dalam keberhasilan negara Liang saat ini dan menjadi negara kuat baru ke-8 di luar 7 kerajaan dataran tengah. Tanpa Sekte Tianji, tidak akan ada negara Liang saat ini. Jika Sekte Tianji runtuh, kerajaan Liang akan kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Bahkan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Meskipun kali ini, Sekte Tianji berhasil bertahan. Namun siapakah yang tahu kapan tindakan keras berikutnya akan terjadi? Banyak orang menunggu dan menonton, ingin melihat berapa lama Sekte Tianji dapat bertahan di bawah murka Kaisar Dayan. Akankah mereka sanggup bertahan dari waktu ke waktu, atau akankah mereka hancur menjadi abu oleh murka Sang Kaisar? Dampak dari insiden ini segera tiba. Yang pertama adalah 4 sekte utama yang awalnya berlokasi di kerajaan Yue Lama. Hampir pada saat yang sama, mereka memutuskan semua hubungan dengan Sekte Tianji, dan bahkan mengumumkan bahwa 4 sekte utama tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan Liang, dan akan mengambil hampir setengah wilayah Yuezhou saat ini dan membelot ke kerajaan Yan. Begitu insiden ini terjadi, wilayah negara Liang yang baru saja stabil, tiba-tiba menjadi bergejolak lagi. 4 sekte besar menyebabkan hal semacam itu pada saat ini. Mereka pasti menyadari bahwa angin bertiup ke arah yang salah dan ingin menjadi orang pertama yang berbalik melawan negara Yan dan bergabung dengan negara Yan sebelum kemarahan negara Yan mereda. Terus terang saja,
Itu adalah perilaku orang yang duduk di bangku cadangan. 4 sekte utama tidak mempunyai perasaan baik terhadap kerajaan Liang, terutama karena 4 sekte utama tidak membantu keluarga kerajaan Yue di bawah paksaan, yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Yue. Setelah menyerah kepada negara Liang, 4 sekte utama sudah memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Sekarang setelah mereka melihat bahwa sekte Tianji tidak akan mampu bertahan lama, mereka ingin menarik garis yang jelas dengan negara Liang sesegera mungkin. Bersikaplah bijaksana dan lindungi diri Anda. Siapa yang tahu waktu adalah pahlawan. Pilihan yang diambil oleh 4 sekte utama tidak dapat dikatakan salah. Tentu saja, negara Liang sangat marah dan menuduh 4 sekte utama melakukan pengkhianatan dan tipu daya. Namun keempat sekte utama tidak peduli dengan teguran tersebut. Mereka telah melihat arah angin dan siap untuk melemparkan diri ke pelukan negara bagian Yan. Anda harus tahu bahwa 4 sekte utama di Yuezhou adalah kekuatan lokal dengan warisan panjang dan kekuatan yang kuat. Di masa lalu, keempat sekte besar ini pada dasarnya bersaing dengan keluarga kerajaan Yue, tetapi mereka selalu mematuhi keluarga kerajaan Yue. Pada titik ini, selama keempat sekte besar ini mengangkat tangan, Yuezhou dapat segera dipisahkan dari yurisdiksi negara bagian Liang. Untuk mengatasi masalah ini, Liang Chengyu menjadi cemas dan marah. Setelah berpikir keras tanpa hasil apapun, dia tidak punya pilihan selain datang ke Sekte Tianji secara langsung untuk bertanya kepada Sekte Tianji apakah mereka punya solusi yang bagus. Gu Zuoshan memimpin semua orang di Sekte untuk menyambut Liang Chengyu. Liang Chengyu juga melihat Sekte Tianji setelah kebakaran, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Namun, Gu Zuoshan tampaknya telah mengantisipasi kedatangan Liang Chengyu dan membawa Liang Chengyu langsung ke aula. Yang mulia, saya pikir Anda datang ke sini untuk membicarakan urusan 4 sekte besar. Setelah kedua belah pihak duduk, Gu Zuoshan bertanya langsung ke intinya. Liang Chengyu tersenyum pahit saat mendengar ini. Apakah Yang Mulia tidak khawatir sama sekali tentang ini? Yang Mulia, kami sudah punya rencana untuk masalah ini. Bahkan jika Yang Mulia tidak datang, kami akan pergi dan membicarakannya dengan Yang Mulia. Kata-kata Gu Zuoshan langsung mengejutkan Liang Chengyu. Anda sudah punya ide? Gu Zuoshan mengangguk. Kalau begitu cepat beritahu aku, bagaimana kita menyelesaikan pemberontakan 4 sekte besar? Gu Zuoshan berkata sambil tersenyum. Yang Mulia, keempat sekte besar hanya mengubah pendirian mereka sesuai dengan situasi. Mereka berpikir bahwa kerajaan Liang saya tidak akan bertahan lama, jadi mereka ingin bergabung dengan kerajaan Yan. Saya pikir Yang Mulia dapat melihat ini dengan jelas. Liang Chengyu memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Meskipun Liang telah menaklukkan Wu dan Yue, fondasinya dangkal dan kekuatannya tidak memadai. Jika Yan ingin menyerang Liang, akan sulit bagi Liang untuk melawan. Gu Zuoshan berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Meskipun negara Yan kuat, Senior Xuanzun dari Sekte Tianji saya punya rencana yang sangat jitu. Senior Xuanzun. Liang Chengyu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia pernah bertemu Xuanzun sebelumnya dan sangat menyadari kemampuan Senior Xuanzun. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kejayaan negara Liang dan Sekte Tianji saat ini berkaitan erat dengan Xuanzun Senior ini. Xuanzun Senior ini adalah pilar sejati Sekte Tianji dan orang yang harus diandalkan oleh negara Liang. Apa yang dikatakan Senior Xuanzun? Liang Chengyu bertanya dengan tergesa-gesa. Gu Zuoshan berkata Senior Xuanzun telah memberikan instruksi bahwa jika keempat sekte utama berniat memberontak, dia akan secara pribadi keluar dari gunung untuk menemui keempat sekte utama. Pada saat itu, Senior akan memiliki caranya sendiri untuk membuat keempat sekte utama sepenuhnya kembali setia dan tidak akan ada lagi pemberontakan. Liang Chengyu terkejut ketika mendengar ini. Senior Xuanzun akan bertemu dengan orang-orang dari 4 sekte utama. Gu Zuoshan mengangguk. Liang Chengyu mengerutkan kening, dia merasa bahwa metode ini tidak aman. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Senior Xuanzun, tetapi bertemu dengan 4 sekte utama, bukankah itu memberi 4 sekte utama kesempatan? Apa yang harus kita lakukan jika keempat sekte besar ini punya niat jahat dan bergabung untuk menyiapkan penyergapan guna menghadapi Senior Xuanzun? Namun Liang Chengyu tidak dapat mengatakan sesuatu secara langsung, lagi pula, ini adalah ide yang dipikirkan oleh Senior Xuanzun. Gu Zuoshan tampaknya melihat kekhawatiran Liang Chengyu, dan berkata Yang Mulia, jangan khawatir. Senior Xuanzun memiliki pertimbangannya sendiri. Selain itu, kultivasinya tak terduga, dan kekuatannya bahkan lebih dalam. Bahkan jika 4 sekte utama memiliki niat buruk, mustahil untuk menyakiti Senior Xuanzun sedikitpun. Itu benar. Liang Chengyu mengangguk setuju. Setelah mendapat balasan,
Liang Chengyu pergi mengunjungi ibunya, Selir Yu. Sejak Selir Yu dibawa kembali ke Sekte Tianji dari Istana Kekaisaran, dia telah tinggal di Sekte Tianji dan tidak berniat kembali ke Istana Kekaisaran. Dia adalah putri dari pemimpin Sekte Tianji sebelumnya dan juga seorang kultivator. Istana bukanlah tempat yang disukainya. Sekarang dia telah kembali ke Sekte Tianji dan tinggal di tempat yang paling dikenalnya. Menyaksikan sekte tersebut tumbuh semakin kuat dari hari ke hari, dia tentu saja semakin enggan untuk kembali ke istana. Setelah memberi penghormatan kepada Selir Yu, Liang Chengyu kembali ke Liangdu. Sebagai raja baru negara Liang, Liang Chengyu sendiri sangat sibuk. Selain itu, wilayah negara Liang berkembang pesat, dan ada lebih banyak hal yang perlu ditangani oleh raja baru, jadi dia tidak dapat tinggal di Sekte Tianji untuk waktu yang lama. Ketika Liang Chengyu kembali ke Liangdu dan memasuki istana ditemani banyak penjaga, dia tiba-tiba bertemu seseorang di gerbang istana. Kakak ketiga, lama tidak bertemu. Suara main-main itu tiba-tiba terdengar, dan para penjaga di sekitar Liang Chengyu tiba-tiba menjadi waspada. Lindungi Yang Mulia, semua orang menghunus pedang dan mengelilingi Liang Chengyu, tampak sangat waspada. Jauh di dalam istana, Kasim tua Yu Fu, yang tengah berlatih dalam diam, juga membuka matanya dengan tenang, namun mendesah pelan dan menutup matanya lagi. Liang Chengyu terkejut dan melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat orang yang berbicara. Kakak kedua, apakah itu kamu? Liang Chengyu bertanya ragu-ragu. Haha, rupanya kau masih ingat padaku, saudaramu yang kedua. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok turun dari atas gerbang istana dan berdiri di depan semua orang. Orang ini adalah Liang Chengqiao. Ketika mereka melihat Liang Chengqiao, semua pengawal istana merasa seperti mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Lagi pula, Liang Chengqiao juga telah masuk ke istana Liang dan bersaing dengan Liang Chengyu untuk memperebutkan tahta kaisar baru. Sekarang Liang Chengqiao muncul lagi, para penjaga itu tentu saja mengira bahwa Liang Chengqiao datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dua sosok melintas keluar dan berdiri di belakang Liang Chengqiao. Mereka adalah dua orang tua penjaga yang selalu mengikuti Liang Chengqiao. Kakak ketiga, apakah kita harus bersikap begitu bermusuhan saat bertemu sebagai saudara? Liang Chengqiao menatap Liang Chengyu dan berkata. Liang Chengyu memiliki ekspresi yang rumit. Liang Chengyu tentu berharap untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan bagi saudara keduanya. Tetapi setelah apa yang terjadi sebelumnya, sulit baginya untuk mempercayai Liang Chengqiao lagi, jadi dia tentu masih waspada. Kakak kedua, apakah kamu di sini untuk merebut tahta? Liang Chengyu bertanya dengan suara yang dalam. Liang Chengqiao tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kau takut aku akan mengambil tahtamu. Liang Chengyu menghela napas. Kakak keduaku dan aku adalah saudara. Berdasarkan senioritas, kakak keduaku lebih memenuhi syarat untuk menjadi kaisar daripada aku. Namun, aku sudah menjadi kaisar baru dan tidak dapat menyerahkan tahta kepada orang lain. Wajah Liang Chengqiao penuh dengan penghinaan. Sebaiknya kau duduk saja di singgasana. Aku sama sekali tidak tertarik sekarang. Liang Chengyu terdiam. Biarkan rakyatmu bubar, dan mari kita berdua bersaudara berbincang-bincang baik-baik. Liang Chengqiao berkata dengan ringan. Liang Chengyu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya melambaikan tangannya. Yang Mulia, para penjaga sangat terkejut dan menatap Liang Chengyu dengan cemas. Mundur, para penjaga tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dan bubar. Tentu saja, masih ada banyak perlindungan rahasia, dan ada lebih dari satu pasang mata yang mengawasi situasi di sini. Liang Chengqiao juga meminta kedua tetua penjaga untuk pergi sementara. Kakak kedua, Liang Chengyu membungkuk hormat ke arah Liang Chengqiao, tanpa ada sikap kewibawaan sedikit pun, layaknya seorang saudara biasa. Liang Chengqiao menatap Liang Chengyu dengan tatapan tajam, namun yang terakhir tampak tenang dan tak kenal takut. Aku akan membasmimu sekarang. Bahkan jika seseorang melindungimu secara diam-diam, kamu pasti akan mati. Liang Chengqiao berkata dengan nada muram. Liang Chengyu tersenyum. Jika kakak kedua ingin bertindak, mengapa dia menceritakan semua ini kepadaku? Wajah Liang Chengqiao muram. Dia datang kali ini bukan untuk memperebutkan tahta lagi, atau untuk membasmi Liang Chengyu. Ia hanya ingin kembali, untuk melihat kampung halamannya itu, dan berbincang dengan saudara-saudaranya yang berasal dari marga yang sama. Tidak ada alasan, itu hanya apa yang kupikirkan dalam hatiku. Liang Chengqiao telah mengintai di Wu sebelumnya, secara diam-diam mengaduk-aduk situasi di Wu, yang juga memfasilitasi rencana Wu dan Liang untuk bersama-sama mencaplok Yue. Ia juga memiliki andil dalam hal ini, yang harus diakui oleh Chu Chaoyang. Tanpa dukungan Liang Chengqiao di negara Wu, segalanya tidak akan berjalan mulus,
dan pasti akan ada lebih banyak liku-liku. Sekarang setelah misinya tercapai, tentu saja Liang Chengqiao tidak perlu tinggal di Wuzhu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk kembali ke negara Qin dan Sekte Api Ilahi untuk bersaing dengan dua putra suci lainnya demi warisan putra dewa. Meski harapannya tipis, Liang Chengqiao berencana untuk mencobanya. Bahkan jika akhirnya gagal, Liang Chengqiao tidak akan menyesal. Setidaknya, saya mencobanya. Aku akan kembali ke Sekte Api Ilahi. Aku harap setelah aku pergi, kerajaan Liang dapat tetap berada di tanganmu sedikit lebih lama, dan tidak dihancurkan oleh orang lain dengan begitu cepat. Liang Chengqiao berkata dengan dingin. Liang Chengyu tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, saudara kedua. Selama Chengyu masih hidup, kerajaan Liang akan tetap ada. Liang Chengqiao menatap Liang Chengyu dalam-dalam, dan Liang Chengyu pun balas menatap dirinya. Kedua saudara itu saling berpandangan dalam diam. Kakak kedua, kemanapun kau pergi, kau adalah anggota keluarga kerajaan-kerajaan Liang, dan kerajaan Liang akan selalu mendukungmu. Setelah Liang Chengyu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dari pinggangnya. Ini token milikku. Bawa kembali ke Sekte Api Ilahi. Jika ada keperluan, kirimkan saja pesan dan semua orang di Liang pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, saudara kedua. Ekspresi Liang Chengqiao menegang sejenak, lalu rileks lagi. Meninggalkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Liang Chengqiao berbalik dan pergi. Liang Chengyu tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya tersenyum kecil. Token di tangannya telah diambil oleh Liang Chengqiao. Pada hari ini, 4 sekte utama di Yuezhu semuanya menerima pesan dari Sekte Tianji. Karena pesan ini, semua penguasa alam Tongtian dari 4 sekte utama, Gunung Lingxiu, Sekte Haoyue, Sekte Wanyin dan Sekte Tiankui, berkumpul bersama. Masing-masing 4 sekte utama memiliki orang kuat di alam Tongtian. Kali ini mereka bertemu di wilayah Gunung Lingxiu. Selain para penguasa alam Tongtian dari 4 sekte utama, para penguasa masing-masing dari 4 sekte utama juga hadir. Ini adalah pertemuan antara para pemimpin puncak dari 4 sekte utama. Keempat leluhur alam Tongtian duduk di 4 arah masing-masing. Leluhur alam Tongtian dari Gunung Lingxiu adalah seorang lelaki tua yang berpenampilan sangat tua, bertubuh pendek, berambut jarang, dan berwajah muram. Kalau dia duduk diam saja di situ, dia akan kelihatan seperti mayat. Nama pria ini adalah Feng Yiping. Dia adalah tetua agung dari generasi sebelumnya di Gunung Lingxiu. Dia telah membuat prestasi besar dalam kultivasi dan menerobos ke alam Tongtian. Sekarang dia adalah leluhur paling senior di Gunung Lingxiu. Ahli yang paling terampil dari Sekte Haoyue adalah seorang wanita dengan penampilan luar biasa, yang tampaknya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Sekte Haoyue adalah sekte khusus wanita, dan semua orang di sekte tersebut, dari pemimpin sekte hingga para pengikutnya, adalah wanita. Nenek moyang ini tentu saja tidak terkecuali. Namanya Qi Yanyu. Dia adalah pemimpin Sekte Haoyue sebelumnya dan guru dari Duan Mulan, pemimpin Sekte Haoyue saat ini. Ahli alam Tongtian dari Sekte Wanyin adalah seorang wanita tua dengan rambut putih dan wajah sepucat es. Nama pria ini adalah Song Yan, dan dia adalah satu-satunya tetua yang tersisa dari Sekte Wanyin. Adapun orang-orang kuat dari Sekte Tiangui, mereka cukup istimewa. Orang ini tidak muncul dalam wujud aslinya, melainkan bersembunyi di dalam boneka berbentuk manusia yang sangat tinggi. Boneka humanoid ini berpakaian hitam dan berdiri di sana seperti menara besi, tampak sangat menakutkan. Master Tongtian yang kuat dari Sekte Tiangui selalu misterius. Sekalipun mereka semua adalah penguasa alam Tongtian, para leluhur dari 3 sekte lainnya belum pernah melihat wajah asli penguasa Tongtian dari Sekte Tiangui. Bahkan nama orang ini hanya diketahui oleh sedikit orang saja. 4 pria kuat berkumpul bersama. Para pemimpin 4 sekte utama juga saling memberi salam dan kemudian duduk. Meskipun mereka bukan orang-orang paling senior atau berkuasa yang hadir, isi utama diskusi ini tetap harus dilakukan oleh mereka berempat. Saya pikir Anda semua telah melihat pesan ini. Zhu Hongfei, guru Gunung Lingxiu, bertanya kepada 3 orang lainnya sambil memegang kepingan giok berisi pesan tersebut. 3 lainnya mengangguk. Kalau begitu, katakan apa pendapatmu? Tang Chenfeng, pemimpin Sekte Wanyin, adalah orang pertama yang berbicara. Tang Chenfeng sangat marah dan berkata, Sekte Tianji tidak menganggap serius keempat sekte utama kita dan ingin memaksa keempat sekte utama kita untuk tunduk pada Sekte Tianji. Haha, Sekte Tianji meminta keempat sekte utama kita untuk bersumpah setia kepada negara Liang. Jika tidak, mereka akan menekan keempat sekte utama kita. Ini sungguh konyol. Duan Mulan melanjutkan, Sekte Tianji bahkan tidak memikirkannya.
Meskipun keempat sekte utama kita sendiri tidak dapat melawan Sekte Tianji, selama kita bersatu, Sekte Tianji tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kita. Benar sekali. Zhu Hongfei juga mengangguk setuju. Hanya pemimpin Sekte Tiangui, Su Haichuan, ayah Su Yuruo, yang duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melihat ekspresinya, dia tampak sedikit linglung. Tuan Su, mengapa Anda tidak mengatakan apapun? Tang Chenfeng memandang Su Haichuan dan bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Su Haichuan tampaknya berusia awal 40-an. Meski usianya sudah tidak muda lagi, dia masih sangat tampan. Dapat dilihat bahwa dia adalah seorang laki-laki yang tampan dan anggun di masa mudanya. Su Haichuan melirik ketiga orang lainnya dan berkata dengan tenang, jangan bicara tentang apakah Sekte Tianji menganggap kita serius atau tidak. Sekarang kita harus punya ide tentang apa yang harus dilakukan dengan empat sekte utama kita. Zhu Hongfei mengerutkan kening dan berkata, Tuan Su, bukankah kita sudah membahas ini? Mari kita memilih untuk setia kepada kerajaan Yan bersama-sama. Su Haichuan menggelengkan kepalanya. Tuan Su, apa maksud Anda? Tiga lainnya agak bingung. Su Haichuan berkata situasinya sekarang berbeda. Sekte Tianji tidak akan membiarkan kita bersumpah setia kepada negara Yan dengan mudah. Jika kita bersikeras melakukannya, Sekte Tianji mungkin akan mengambil tindakan terhadap kita. Duan Mulan mendengus dingin, wajahnya penuh kesuraman. Bahkan jika Sekte Tianji ingin mengambil tindakan, apakah keempat sekte utama kita takut? Su Haichuan melirik Duan Mulan. Bolehkah aku bertanya kepada Master Sekte Duanmu, jika keempat sekte utama kita bergabung untuk melawan Sekte Tianji, seberapa besar peluang kita untuk menang? Duan Mulan terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Tang Chenfeng di sisi lain berkata dengan kekuatan gabungan dari empat sekte utama, Sekte Tianji tidak dapat mengalahkan kita. Su Haichuan terkekeh. Apa kau belum tahu siapa yang mengalahkan paman lama dari negara Yue sebelumnya dan siapa yang mengalahkan ahli yang dikirim oleh negara Yan sebelumnya? Ketiga-tiganya tercengang. Konon katanya dia adalah seorang wanita muda misterius yang kekuatannya tak terduga. Zhu Hongfei berkata sambil mengerutkan kening. Su Haichuan mengangguk dan berkata, ya, itu adalah seorang wanita muda yang misterius. Seberapa kuatkah Paman Tua Yue? Tidak masalah untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di antara tiga kerajaan Wu, Yue dan Liang, belum lagi dia memegang dua harta karun pada saat itu. Apa hasilnya? Dan ahli yang dikirim oleh negara Yan, yang kultivasinya lebih tinggi dari Paman Tua itu, juga dikalahkan oleh wanita muda itu. Jadi, bukankah ini menjelaskan sesuatu? Setelah Su Haichuan selesai berbicara, dia menatap ketiga orang itu dengan ekspresi serius. Mereka bertiga tetap diam. 2 kali berturut-turut, wanita muda misterius itulah yang mengambil tindakan dan membalikkan keadaan. Meskipun asal-usul wanita muda ini masih belum jelas, tidak ada keraguan bahwa dia berasal dari Sekte Tianji. Sekte Tianji telah memiliki Xuanzun yang kedalamannya tidak diketahui dan ditakuti banyak orang. Sekarang setelah seorang wanita yang kuat dan misterius seperti itu muncul, itu malah menambah sakit kepala. Jika kedua belah pihak benar-benar sampai pada titik pertarungan, siapa di antara 4 sekte besar yang dapat melawan wanita muda itu? Bahkan jika ada master di Sekte Tianji, 4 sekte utama kita tidak akan pernah berkompromi dengan mudah. Duan Mulan berkata sambil menggertakkan giginya. Su Haichuan bersenandung. Kita benar-benar tidak bisa berkompromi dengan mudah. Jika Sekte Tianji ingin kita menyerah, mereka harus membuktikan kekuatan mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, 3 orang lainnya semua menatap Su Haichuan. Keempat tetua sekte yang duduk bersila di sekelilingnya juga memandang Su Haichuan saat ini. Apa yang ingin kamu katakan? Zhu Hongfei bertanya. Su Haichuan tersenyum dan berkata, bagi sekte kami, para guru terbaik tentu penting, tetapi kekuatan murid-murid yang lebih muda juga merupakan hal yang paling penting. Zhu Hongfei sedikit terkejut. Maksudmu, kamu ingin para murid dari kedua belah pihak bersaing? Benar sekali. Bukankah Sekte Tianji ingin kita menyerah? Kalau begitu, kita juga bisa mengajukan tuntutan. Asalkan murid-murid Sekte Tianji dapat mengalahkan semua murid teratas dari 4 sekte utama kami bersedia tunduk pada negara Liang. Para pemimpin 3 sekte lainnya semuanya sedikit ragu-ragu. Metode ini agak terlalu terburu-buru. Bahkan jika mereka mengusulkannya, Sekte Tianji mungkin tidak setuju. Tuan Su, menurut apa yang Anda katakan, apakah kita benar-benar harus mengikuti pengaturan Sekte Tianji dan menemui mereka dalam 10 hari? Tang Chenfeng bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Pesan dari Sekte Tianji tidak hanya meminta mereka untuk tunduk pada negara Liang,
tetapi juga meminta mereka untuk bertemu dengan para pemimpin 4 sekte besar dalam 10 hari. Meskipun tidak disebutkan arti penting pertemuan itu, namun keempat sekte besar dapat menduga bahwa pertemuan itu pasti berpusat pada persoalan tunduk atau tidak. Su Haichuan mengangguk. Ini pasti konspirasi sekte Tianji. Tang Chengfeng berkata dengan marah. Su Haichuan menghela napas, Tuan Tang, sekte Tianji telah menjelaskannya dengan sangat jelas dalam komunikasi. Tempat pertemuan ditentukan oleh kami. Karena kami yang memilih lokasi, kemungkinan sekte Tianji memasang jebakan sangat kecil, hampir tidak ada. Tang Chengfeng tiba-tiba terdiam. Masalah ini telah diputuskan. 4 sekte utama memberikan tanggapan publik terhadap pesan sekte Tianji. 10 hari kemudian, di perbatasan Wuzhou dan Yuezhou, sebuah tempat bernama Villa Yanbo dipilih sebagai tempat pertemuan kedua belah pihak. Sekte Tianji tidak keberatan dan menyetujui tempat yang dipilih oleh 4 sekte utama. Ketika ini terjadi, semua pihak di negara bagian Liang terkejut. Bukankah keempat sekte besar akan menyerah kepada negara Yan? Mengapa mereka bertemu dengan sekte Tianji? Lebih jauh lagi, lokasi pertemuan ini sebenarnya diputuskan oleh 4 sekte utama. Untuk apa ini? Hampir semua orang mengira bahwa 4 sekte utama mempunyai niat jahat dan berencana untuk menyergap sekte Tianji di Villa Yanbo. Dalam pertemuan ini, saya khawatir negara Liang yang baru saja tenang akan berubah lagi. 10 hari kemudian, kedua belah pihak bergegas ke Yanbo Villa. Yanbo Villa terletak di lereng bukit terbuka. Medannya tidak tinggi atau rendah, pemandangannya menyenangkan, tenang, dan elegan. Memang bagus untuk membangun villa. Villa Yanbo ini awalnya dimiliki oleh keluarga kerajaan Yue dan merupakan tempat keluarga kerajaan Yue bermain di waktu luang mereka. Namun kini, keluarga kerajaan Yue telah kehilangan segalanya dan menjadi keluarga kaya biasa. Tentu saja, Yanbo Villa telah menjadi tempat tanpa pemilik. Keempat sekte utama mempunyai rencana masing-masing ketika memilih untuk bertemu di sini. Ini adalah perbatasan antara Yuezhou dan Wuzhou, sangat dekat dengan wilayah 4 sekte utama mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi, 4 sekte utama dapat segera datang untuk menyelamatkan. Terlebih lagi, keempat sekte utama sangat akrab dengan tempat ini, tetapi sekte Tianji tidak mengenal tempat ini dan tidak memiliki cara untuk memasang jebakan di sini. Pada hari yang ditentukan, kedua kelompok berkumpul di Yanbo Villa. Di aula villa, kedua belah pihak mengambil tempat duduknya. Para pemimpin 4 sekte utama semuanya tiba dan duduk bersama, menghadap para pemimpin puncak sekte Tianji. Adapun sekte Tianji, Master Sekte Gu Zuoshan secara alami akan datang. Selain dia, akan ada lebih dari selusin tetua terkenal dari sekte Tianji. Di antara mereka, Tetua Agung Shen Mo ada di sana, duduk di sebelah Gu Zuoshan dengan mata terpejam untuk beristirahat. Kalian berempat sopan. Gu Zuoshan tidak berdiri, tetapi hanya duduk di sana dan mengepalkan tinjunya ke arah keempat pemimpin sekte. Ketika keempat pemimpin sekte melihat ini, wajah mereka berubah muram. Ini terlalu arogan. Kita semua adalah pemimpin sekte yang sama. Kamu, Gu Zuoshan, hanya duduk di sana sambil mengepalkan tangan. Apakah kamu tidak memandang rendah kami berempat? Tuan Gu sopan. Mereka berempat tidak berdiri, tetapi hanya mengepalkan tangan mereka dengan acuh tak acuh. Kecuali Su Haichuan, 3 pemimpin sekte lainnya semuanya memiliki kebencian di wajah mereka. Mereka tidak memiliki perasaan baik terhadap sekte Tianji, tetapi sebaliknya dipenuhi dengan kebencian. Alasannya sederhana. Setelah mereka ditangkap oleh sekte Tianji, mereka mengalami pengalaman yang sangat buruk di sekte Tianji. Masing-masing dari mereka dipotong lengannya. Sekalipun semuanya terhubung kemudian, rasa sakit dari lengan yang patah masih tak terlupakan. Melihat Gu Zuoshan lagi pada saat ini, ketiga pemimpin sekte merasakan kebencian di hati mereka, dan lengan mereka yang sebelumnya patah tampak sedikit sakit. Tempat yang kalian berempat pilih cukup bagus, dengan pemandangan yang indah, ketenangan dan kedamaian. Gu Zuoshan berkata sambil tersenyum, mengatakan sesuatu yang sangat tidak relevan. Wajah Tang Chengfeng muram, dan dia langsung ke intinya. Master Sekte Gu, jangan bicara omong kosong lagi. Kita bertemu di sini untuk membahas masalah kepemilikan 4 sekte besar. Gu Zuoshan bersenandung dan berkata dengan tenang, apakah kalian berempat sekte besar bersedia tunduk pada negara Liang? Begitu langsung. Mereka berempat sedikit tertegun. Gu Zuoshan bertanya langsung seperti itu, bagaimana mereka berempat harus menjawab? Su Haichuan adalah yang paling tenang. Dia memilah-milah pikirannya dan bertanya, Tuan Gu, apakah Anda ingin memaksa kami untuk menyerah? Begitu kata-kata ini diucapkan,
suasana antara kedua belah pihak segera menjadi sedikit halus. Gu Zuoshan sedikit mengangkat bibirnya. Ini bukan masalah paksaan, tetapi 4 sekte utama Anda cukup kuat dan memiliki prestise yang menentukan di Yuezhu. Jika Anda mengangkat tangan, Yuezhu akan menjadi tidak stabil. Su Haichuan tetap tenang. Lalu apa? Gu Zuoshan mengetuk meja dan berkata, jadi, kalian berempat sekte besar harus tunduk, kalau tidak Yuezhu akan tidak stabil dan Liang Guo juga akan sulit ditenangkan. Ada ketegasan dalam nada suaranya. Gu Zuoshan merasa sangat senang. Dahulu kala, sekte Tianji hanyalah sebuah sekte kecil yang sedang merosot. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keempat sekte besar ini? Sekarang, bahkan ketika menghadapi keempat pemimpin sekte ini, saya cukup percaya diri untuk berbicara tegas. Ini hanyalah perubahan revolusioner. Ini semua dibawa oleh senior Xuanzun. Kebaikan semacam ini tidak dapat dibalas oleh beberapa generasi sekte Tianji. Seperti yang diduga, wajah keempat pemimpin sekte tiba-tiba berubah muram. Gu Zuoshan, jangan pergi terlalu jauh. Duan Mulan berkata dengan marah. Menurutku tidak ada yang berlebihan. Kamu dulu bersedia tunduk pada Liang, tetapi sekarang kamu telah mengubah sikapmu dan ingin bergabung dengan Yan. Apakah menurutmu ini pantas? Gu Zuoshan berkata ringan, tetapi nadanya mengandung sarkasme. Ekspresi Su Haichuan tetap tidak berubah. Burung yang bijak memilih pohon yang tepat untuk ditinggali. Ini adalah kebenaran yang kita berdua pahami. Gu Zuoshan mengangguk. Lalu apakah kalian berempat sekte besar bertekad untuk memberontak terhadap kerajaan Liang? Su Haichuan mengerutkan kening dan berkata, kecuali sekte Tianji-mu dapat membuktikan kekuatannya, 4 sekte utama kami tidak akan mengikuti sekte Tianji-mu dan dikubur bersama kerajaan Liang. Gu Zuoshan tersenyum. Belasan orang tua di sekitarnya pun ikut tertawa. Apakah kalian berempat masih belum jelas tentang kekuatan sekte Tianji kita? Tetua Agung Shen Mo perlahan berdiri, dan aura seorang tokoh kuat di alam Tongtian langsung memenuhi sekelilingnya. Keempat pemimpin sekte semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka dan menatap Shen Mo dengan ketakutan besar. Tentu saja, hanya satu ahli alam Tongtian tidak cukup untuk sepenuhnya meyakinkan mereka berempat. Kita semua tahu bahwa sekte Tianji sekarang memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik alam Tongtian, tetapi di hadapan negara Yan, jumlah pembangkit tenaga listrik alam Tongtian tidak berarti banyak. Negara Yan memiliki cukup banyak orang kuat untuk menghancurkan sekte Tianji Anda. Su Haichuan berkata dengan suara yang dalam. Gu Zuoshan bertanya sambil tersenyum. Dibandingkan dengan negara Yan, sekte Tianji milikku secara alami jauh lebih rendah, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menekan 4 sekte utama milikmu, bukan? Su Haichuan menghindari pertanyaan. Sekte Tianji Anda memiliki Xuanzun senior lainnya. Kami juga ingin bertemu dengannya. Ingin melihat Xuanzun. Gu Zuoshan diam-diam mengeluh dalam hatinya. Senior Xuanzun benar-benar menebaknya dengan benar. Ternyata keempat sekte besar ini masih menyimpan niat jahat. Mereka tidak hanya ingin menegosiasikan persyaratan dengan sekte Tianji, mereka juga ingin melihat wajah asli senior Xuanzun. Untungnya, senior Xuanzun sudah siap. Gu Zuoshan berdiri, dan selusin tetua juga berdiri. Silakan tunjukkan dirimu, senior. Gu Zuoshan berkata, ekspresinya sangat hormat. Para tetua berpisah ke kedua sisi, dan 2 sosok mendekat dari belakang. Yang satu adalah Chu Chaoyang, dan satunya lagi adalah Santo Yin Yang. Keempat pemimpin klan itu berdiri bersamaan. Siapa yang ingin menemuiku? Chu Chaoyang berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Meski wajahnya masih muda, namun perilakunya bagaikan seorang pertapa yang membuat orang merasa terintimidasi. Keempat pemimpin sekte terkejut ketika mendengar ini dan menatap Chu Chaoyang dengan tak percaya. Pemuda ini menyebut dirinya dewa. Mungkinkah dia adalah Xuanzun senior dari sekte Tianji? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan bahwa senior Xuanzun adalah anggota paling senior dari sekte Tianji? Bagaimana dia bisa begitu muda? Apakah kamu Xuanzun? Duan Mulan bertanya tanpa sadar. Chu Chaoyang tersenyum tipis. Itu aku. Duan Mulan dan keempat orang lainnya tidak berani lalai dan segera membungkuk untuk menyambut mereka. Salam untuk senior Xuanzun. Walaupun saya sangat terkejut, tidak mengherankan jika sang petapa memiliki rahasia untuk mempertahankan kemudaannya. Sekarang kalian berempat sudah bertemu denganku, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Chu Chaoyang dengan santai duduk di kursi yang sebelumnya diduduki Gu Zuoshan. Orang suci Yin yang berdiri di belakang Chu Chaoyang. Mereka berempat memperhatikan sang saintes Yin Yang dan diam-diam merasa takjub di dalam hati mereka. Mungkinkah wanita ini adalah wanita misterius yang mengalahkan kaisar tua negara Yue dan orang kuat negara Yan? Apa hubungan antara orang ini dan Xuanzun?
Senior, jika Anda ingin keempat sekte saya tunduk pada negara Liang, itu bukan hal yang mustahil. Su Haichuan berkata sambil membungkuk. Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, oh apakah kamu punya permintaan lain? Su Haichuan berkata kami berempat sekte berharap dapat bertanding dengan sekte Tianji. Jika kami berempat sekte menang, sekte Tianji tidak akan dapat memaksa kami untuk menyerah. Jika kami kalah, kami tentu akan yakin dan mengabdi pada negara Liang. Chu Chaoyang mengangguk sedikit. Bagaimana Anda ingin berkompetisi? Untuk menghindari konflik besar, kedua belah pihak akan mengirimkan murid-murid mereka untuk bertanding. Metode khusus pertandingan dapat ditentukan melalui diskusi antara kedua belah pihak. Setelah mendengar ini, semua orang dari sekte Tianji mengerti. Ternyata keempat sekte besar ingin mengadakan kompetisi di antara pengikutnya dengan sekte Tianji. Hal ini membuat mereka sedikit terkejut. Masa depan keempat sekte utama ditentukan oleh kompetisi para pengikutnya, yang menunjukkan bahwa keempat sekte utama memiliki keyakinan besar terhadap para pengikutnya. Chu Chaoyang juga sedikit terkejut dalam hatinya. Dia awalnya menduga bahwa empat sekte besar akan bersatu dan menggunakan kekuatan negara Yan untuk melawan sekte Tianji. Tetapi saya tidak menyangka keempat sekte besar akan mengemukakan pendekatan seperti itu. Inilah yang diinginkan Chu Chaoyang. Lagi pula, meskipun sekte Tianji kuat sekarang, kedatangan orang-orang kuat dari negara Yan telah menyebabkan orang-orang menjadi tidak stabil. Pada saat ini, sekte Tianji sangat membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan moral dan menstabilkan hati orang-orang dari semua sisi negara Liang, sehingga mereka akan menyadari bahwa sekte Tianji masih stabil. Empat sekte utama mengusulkan kompetisi di antara pengikut mereka, yang memberi sekte Tianji peluang bagus. Tuan Gu, apa pendapatmu tentang ini? Chu Chaoyang tidak bertindak sendiri, tetapi berbalik untuk bertanya pada Gu Zuoshan. Lagi pula, pemimpin sekte Tianji adalah Gu Zuoshan. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tidak dapat mencampuri urusan orang lain. Gu Zuoshan berkata dengan hormat semuanya terserah Anda, senior. Chu Chaoyang mengangguk. Baiklah, saya setuju. Mendengar ini, Su Haichuan dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka benar-benar takut kalau sekte Tianji tidak akan menyetujui masalah ini. Berikutnya, kedua belah pihak membahas rincian spesifik kompetisi tersebut. Chu Chaoyang tidak perlu berpartisipasi dalam ini, serahkan saja pada Gu Zuoshan. Dia hanya duduk di sampingnya seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Sang Santo Yin yang berdiri dekat di sisinya. Chu Chaoyang tidak perlu melakukan apapun. Hanya duduk di sini saja sudah merupakan penghalang yang nyata. Dengan kata lain, orang-orang dari empat sekte utama lebih takut kepada orang suci Yin yang di samping Chu Chaoyang. Lagi pula, tidak pernah ada rumor yang mengatakan bahwa Chu Chaoyang telah mengambil tindakan, jadi tidak ada seorang pun yang tahu seberapa kuat dia. Tetapi Santo Yin yang di samping Chu Chaoyang memiliki prestasi tempur yang nyata. Tak lama kemudian, masalah itu pun diselesaikan. Empat sekte utama masing-masing mengirimkan seorang pengikut, sementara sekte Tianji mengirimkan 4 orang untuk bertarung. Lebih jauh lagi, hanya jika sekte Tianji memenangkan keempat pertempuran tersebut, maka ia dapat dianggap sebagai pemenang sejati. Sekalipun kalah dalam pertempuran, sekte Tianji harus menoleransi 4 sekte besar yang bergabung dengan negara Yan dan tidak boleh membuat rintangan apapun. Metode ini sangat merugikan bagi sekte Tianji. Tetapi Gu Zuoshan langsung menyetujuinya, tampaknya tanpa rasa khawatir apapun. Su Haichuan dan keempat orang lainnya tentu saja diam-diam gembira. Sekte Tianji sangat arogan, kali ini kita harus memberi mereka pelajaran yang berat. Sepertinya sekte Tianji benar-benar sudah gila. Mereka berani menyetujui hal ini. 4 sekte utamaku pasti akan mampu melepaskan diri dari negara Liang kali ini. Kedua belah pihak sepakat dan kemudian mempublikasikan hasil pertemuan tersebut. Bagaimanapun, ini adalah masalah penting mengenai apakah 4 sekte besar akan tunduk pada kerajaan Liang, dan tidak mungkin untuk tidak memberitahu orang-orang di dunia. Ketika berita itu tersebar, semua pihak di negara bagian Liang langsung gempar. Hampir semua orang menganggapnya luar biasa. Apakah sekte Tianji bodoh? Bagaimana Anda bisa menyetujui hal seperti itu? Bukankah sudah jelas bahwa keempat sekte besar ini menindas sekte Tianji? Banyak orang menganggap berita ini terlalu menggelikan dan sekte Tianji tidak akan pernah setuju dengan pertempuran yang tidak seimbang seperti itu. Tetapi seiring makin banyaknya berita yang masuk, dan sekte Tianji serta 4 sekte utama menyampaikan pendapat mereka pada saat yang sama, semua orang menyadari bahwa berita itu benar. Pada saat ini, banyak orang terdiam. Sekte Tianji terlalu arogan.
Sekarang, 4 sekte utama secara alami dapat memisahkan diri dari negara Liang. Apa pendapat orang-orang Sekte Tianji? Diperkirakan Sekte Tianji juga punya banyak keluhan, jadi mereka memanfaatkan situasi dan membiarkan 4 sekte utama pergi. Kemungkinan besar begitu. Sepertinya kita harus menunggu dan melihat. Kita tidak bisa terlalu dekat dengan Sekte Tianji. Di pihak negara bagian Yan, semua pasukan yang menerima berita juga memperhatikan masalah ini. Di Istana Utara, Yan Siqiong dan putranya Yan Wuji duduk berhadapan. Yan Wuji melaporkan berita dari negara bagian Liang kepada Yan Siqiong. Ayah, Sekte Tianji telah menembak kakinya sendiri kali ini. Pemisahan 4 sekte utama dari kerajaan Liang adalah kesimpulan yang sudah pasti. Yan Wuji berkata dengan penuh semangat. Yan Siqiong juga memiliki senyum di wajahnya. Sekte Tianji tahu bahwa mereka tidak dapat mempertahankan 4 sekte utama, jadi mereka setuju untuk bersaing dengan 4 sekte utama. Mereka masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Yan Wuji mengangguk berulang kali meskipun Yang Su ditangkap oleh Sekte Tianji. Sekte Tianji juga pasti tahu bahwa mudah bagi keluarga kerajaan-kerajaan Yan untuk menghancurkan mereka. Yan Siqiong bersandar di singgasana naga dan memejamkan matanya sedikit. Yan Wuji tidak berani mengganggunya, jadi dia duduk dan menunggu dengan tenang. Kampanye Yan Zhao telah sampai pada titik ini, dan sudah hampir waktunya untuk berakhir. Setelah sekian lama, Yan Siqiong berbicara. Yan Wuji terkejut. Saya rasa Zhao tidak lagi tertarik untuk berperang. Jika kita terus berperang, negara-negara di selatan dan barat benua ini akan senang. Pergilah dan bicaralah dengan orang-orang Zhao, dan kedua belah pihak harus berhenti bertempur. Yan Wuji berdiri setelah mendengar ini. Saya mematuhi perintahmu. Negara bagian Zhao, ibu kotanya. Di kediaman Pangeran ke-9 Zhao Lincuan yang sedang berlatih dalam pengasingan menerima laporan dari orang-orang kepercayaannya. Zhao Lincuan menatap kepingan giok komunikasi di tangannya dan alisnya berkerut dalam. Apa sebenarnya yang dilakukan Sekte Tianji? Pak Tua Yan berjalan keluar dari samping dan memberi hormat pada Zhao Lincuan. Yang mulia, situasi di negara Liang tidak optimis, dan Sekte Tianji tidak berdaya. Wajah Zhao Lincuan tampak sedikit tidak senang. Dia bergabung dengan Chu Chaoyang dan Liang Chengqiao untuk menciptakan situasi saat ini. Situasi di negara bagian Liang sekarang sangat baik, dan telah menjadi ancaman bagi perbatasan tenggara negara bagian Yan yang tidak dapat diabaikan. Dalam situasi yang begitu baik, Sekte Tianji benar-benar akan menyerahkan 4 sekte utama dan setengah dari Yuesu. Bukankah ini penghancuran diri? Zhao Lincuan benar-benar ingin memanggil Chu Chaoyang untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Lupakan saja, tidak ada gunanya bertanya, biarkan saja dia. Zhao Lincuan mendengus, mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu, dan terus berkonsentrasi pada kultivasinya. Di negara bagian Qi, banyak orang juga memperhatikan apa yang terjadi di negara bagian Liang. Negara Qi terletak di selatan negara bagian Yan dan berbatasan dengan negara bagian Yan. Negara Liang saat ini dapat dikatakan terjepit di antara negara Yan dan negara Qi. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi di negara bagian Liang, negara bagian Qi juga akan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Apa yang selalu diinginkan negara Qi bukanlah hanya 9 kota di selatan Jing negara Yan, tetapi juga negara Liang yang besar. Begitu keempat sekte besar meninggalkan Liang, Qi dapat memanfaatkan situasi ini. Kita tidak perlu menggunakan kekuatan militer, kita cukup menekan Liang. Liang tidak akan mampu melawan Yan saat itu, dan pasti akan tunduk pada Qi. Benar sekali, pertarungan antara Yan dan Zhao berlangsung sengit. Liang mengalami krisis lagi. Situasi di Qi sangat baik. Jika diberi waktu, negara Qi kita pasti akan mampu mencaplok negara Yan dan menjadi negara terkuat di bagian timur benua. Saat itu, kita akan mampu menaklukkan dunia dan menciptakan kejayaan dinasti Zhou Agung lagi. Sekte Tianji telah menjadi pusat perhatian semua pihak. Sekte yang awalnya kecil ini, kini telah menjadi titik kunci tempat berbagai kekuatan berinteraksi. Suasana di dalam Sekte Tianji juga cukup berat. Terutama pemilihan pemain yang akan dimainkan menjadi masalah yang sulit. 440.